apes saja. Lagi di mana? Ada kabra. Oke, dilanjut, monggo. Nyimak aja. Ya, Pak Ustaz Sugi lagi ngapain tuh? Mau pulang ke Rio nih, Pak. Oh gitu ya. Ya, masih di Fleri nih. Udah gimana minyak curah di sana? Hah? Minyak Wah, curah saya udah gimana di sana? Nggak tahu. Nggak dengar informasi itu. Kalau saya masuk gitu jangan tanya minyak curah. Tanyanya biblos itu paham. Ya spesialis kerohanian ya. Ini oh ya, Pak Remo udah ada ya. Kebetulan Pak Remo ditemani nanti dengan Pak Ismail, Pendeta Ismail. Bang Juma, udah saya siapin. 86,3 Cambok ekor. Pak Ismail dari mana dia? Dia Murtadin, pendeta juga. Enggak, maksudnya dari kecamatan Pulau Seberang. Enggak, maksudnya dia gereja apa? Kalau nggak salah. Nanti kalau udah masuk Pak Rema bisa bertanya. Kalau nggak salah gerejanya dibangun di atas tanah sengketa. Kebetulan salah ingat kemarin Protestan katanya. Kebetulan Grevaldonya masih belum selesai skripsinya, jadi sibuk. Enggak benar Pak Ismail, itu gerejanya dibangun di atas tanah sengketa, makanya dia bertahan. Gitu Pak Rema. Oh, iya ya. Tapi aku sebenarnya nggak bisa lama di sini karena aku lagi benar-benar sibuk kali nih. Ya mulai sekarang kita buka ya. Biar aku nanti. nyimak lah. Aku karena gini, kalau udah masuk gini maunya punya waktu yang panjang saya biar enak. Kalau enggak nanti waktu buru-buru nggak konsen. Jadi gimana dong? Aku nyimak aja nanti kalau nanti apa. Iya, maksudnya Bang Rema dulu mulai Bang Juma, ntar kalau ada gantinya baru gitu loh, daripada buang waktu, oke? Ya, bentar lagi masuk, dia mau masuk dia. Tentukan tema aja dulu. Barengin aja ketuhanan boleh, Bang, sama Pak ini tentang Pak Rema dan ini, jadi 2 lawan 1, Bang. Ya, temanya itu. Yang lain masa dianggurin gimana sih? Oh, enggak, oke, 2 lawan 2 juga boleh. Buyungnya soalnya yang lainnya termasuk kita sudah umoran tadi, udah dari tadi. Sore tadi, dari siang. Dari pagi. Iya, dari pagi sampai sore. Gilirannya Mas Juma ini. Kita sudah menghabiskan air 10 galon ini. Pokoknya malam ini giliran Bang Juma yang habisin kalori, silakan. Siapkan air minum yang banyak, Mas. Iya. Kering ini tenggorokan. Ya, silakan. Temanya apa, Pak Rema? Lanjut. Saya ini sebenarnya nggak bisa ngasih tema. Ya udah kalau begitu mengalir aja. Nanti akan dikerucutkan. Oke, Mas Andi dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berjumpa kembali ya di malam yang indah ini. Ada suara saya double. Malam yang sangat berbahagia buat kita semua. Karena malam hari ini di room utama Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang, kita ada hadir guru kita Ustadz Zulkifli M. Abbas yang baru saja beliau habis lagi rehat untuk menyelesaikan perkembangan Masjid Maulida. Jadi mohon doanya ya teman-teman agar Masjid Maulida ini cepat selesai, itu kira-kira. Jadi beliau sebenarnya juga lagi capek, tapi karena harus memenuhi undangan dan harus memenuhi kewajiban untuk berdakwah malam hari ini terpaksa kira-kira. Iya Mas Dion? Bang Andi bentar, kata Pak Rema, Pak Buyung mau masuk, tapi jangan langsung dulu aja gitu. Nah ini masuk beliau. Iya nggak apa-apa. Ya barengin gitu. Iya biar Bang Juma dulu yang opening statement gitu ya. Oke, baik. Untuk sahabat semua yang ada di Menara Siar yang sedang monitor, memantau, mohon chatnya yang beradab, santuy, dan kalau perlu yang edukatif berdasarkan data. Baik yang ada Jul Pikar Official, Zulkifli M. Abbas, Salam Akal Sehat, dan semuanya, termasuk Andi Selebes Channel, dan yang terafiliasi dengan JCC dan MMCI. Untuk itu saya beri kesempatan dulu ke Bang Juma, apa kabar dan dari mana aja, 2 hari tidak ada, apa sibuk seperti apa? Silakan Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, makasih Bang Handi. 2 hari ini biasalah kita konsen memonitoring perkembangan masjid kita yang ada di Kabupaten Goa ya. Desa Timbuseng, Kecamatan Petalasang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah pemasangan keramik. Semoga teman-teman yang selama ini banyak membantu dan sedikit membantu, bahkan yang membantu dengan doa itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah, berkah dari Allah, Amin. bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin. Baik, malam ini saya tertarik membahas tentang ajaran yang kemudian diajarkan oleh para nabi, di mana konsep tujuan orang beragama itu kan ingin memperoleh hidup yang kekal. Dalam arti kata kehidupan kekal berikutnya kemudian kita inginkan kembali kepada Sang Pencipta dengan menerima ya apa yang kemudian terbaik di sisi Allah terhadap makhluknya, khususnya kita kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzina wathaqakum bih. Iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alim bidzatis sudur. Jadi di dalam rangkaian pemahaman kita sebagai umat Islam di hadapan teman-teman Kristen, kita katakan bahwa oleh Allah memperingatkan kita sebagai manusia, itulah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami mentaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Nah, yang kemudian menjadi permasalahan pada diri saya pribadi, ini bukan permasalahan di setiap orang. Di diri saya pribadi, ketika saya menerima pengajaran Islam kemudian, bahwa ketaatan terhadap perintah Allah, dan ketaatan untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi instruksi para nabi, itu adalah merupakan tiket utama untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yang kemudian muatan kekal itu sendiri adalah jannah atau surga, atau yang biasa sahabat-sahabat Kristen katakan kerajaan Allah. Nah, terkait dengan dalil yang saya katakan tadi, di situ ada perintah dan penjabaran kemudian bahwa pertama bertakwa, ya. Bertakwa, lalu kemudian Allah itu menekankan sungguh. Nah, kenapa kemudian ketakwaan ini menjadi pondasi utama di dalam menapaki kehidupan kita sebagai ciptaan? Di dalam pengajaran Islam itu disebabkan karena keberadaan kita di atas muka bumi itu memang dicipta untuk menyembah. Dicipta untuk menyembah, dan prosesi penyembahan ini kemudian tidak asal-asal, melainkan ada koridor yang menjadi aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Ketaatan terhadap perintah dan juga ketaatan terhadap menjauhi larangan, itulah posisi yang termulia di hadapan Allah, yaitu bertakwa. Nah, ini juga yang telah diwacanakan dan dicanangkan oleh para nabi. Di dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 36-37, kalau kita melihat di dalam terjemahan lama, di situ diterangkan maka segala syariat, ya, syariat di sini aturan maksudnya, ya, dan hukum serta undang-undang dan firman yang sudah kusuratkan bagimu, hendaklah kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, hendaklah kamu lakukan dengan setia. 2 Raja-Raja. Lalu kemudian di dalam pengajaran Yesus, di dalam Matius 17, 18, 19, endingnya di nomor 20 diterangkan begini. Ya, diterangkan begini di antara data yang saya sajikan tadi, bahwa barang siapa yang mengamalkan, yang melaksanakan, yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka
dia akan memperoleh posisi tertinggi di dalam kerajaan langit atau kerajaan Allah. Artinya, saya sebagai orang awam nih, lagi-lagi saya ngaku awam ya. Ketika saya berbicara mengenai kitab, utamanya kitab suci teman-teman Kristen, Yesus memberikan garis besar bahwa keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal itu kudu wajib kemudian mentaati peraturan, hukum, dan apa yang kemudian menjadi syariat Tuhan kepada para nabi. Nah, ini yang kemudian membuat saya penasaran. Kemanakah ajaran ini ketika diperhadapkan dengan teman-teman Kristen? Kemanakah perintah ketaatan ini kemudian pergi meninggalkan Kristen? Ketika kita melihat Kristen ini ketaatan terhadap aturan Tuhan itu sudah kita tidak temukan lagi. Melainkan tergantikan dengan aturan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Ini pun implementasinya saya sebagai orang awam bingung. Karena kenapa? Yang dimaksud kasih adalah ketaatan. Sementara pondasi untuk melakukan ketaatan adalah perintah-perintah Tuhan. Sedangkan di dalam iman Kristen, perintah Tuhan itu adalah sebuah bentuk kutuk yang kemudian harus ditebus, sehingga aturan itu dihilangkan dan manusia memperoleh kasih karunia. Nah, mungkin sahabat-sahabat kita yang Kristen, entah satu orang atau dua orang, boleh menjabarkan ke saya tentang apa yang saya urai. Ya, sebagai orang awam, saya tentu mau belajar dari saudara-saudara saya. Silakan. Baik, Bang Juma, tadi opening statement ya, bahwa kita sebagai hamba, sebagai ciptaan itu harus mengikuti perintah dan larangan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melalui ajaran-ajaran atau syariat para nabi. Itu intinya ya. Mudah-mudahan teman-teman Kristen juga bisa opening statement bagaimana sih Kristen itu, apakah mengikuti ajaran-ajaran para nabi atau seperti apa penjabarannya. Silakan, siapa aja mau mulai, monggo Pak. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, shalom. Jadi konsep yang diajarkan Yesus tentang kebenaran sebenarnya yang baru ya. Itu suatu hal yang bisa dikatakan terpisah dari apa yang disampaikan Tuhan kepada Israel dengan apa yang disampaikan Yesus kepada pengikutnya ya. Itu dua hal yang berbeda. Itu sebenarnya nggak boleh disatukan, walau itu terkait dalam hal ya seperti mungkin karena Yesusnya berada di tengah gitu. Jadi seperti Yesus itu sebuah pintu ketika orang masuk ke kamar yang satu lagi gitu. Ibaratnya perjanjian lama, keluar perjanjian lama lewat Yesus masuk ke perjanjian baru. Jadi ini dua kamar yang terpisah tetapi disatukan oleh istilahnya pintunya itulah Yesus. Nah, ini ilustrasi saya sendiri ya. Supaya bisa dibedakan. Jadi sedikit tadi Bro Zuma mengutip tentang Matius 5 tentang meniadakan hukum Taurat ya. Itu mungkin udah berulang-ulang kita diskusikan nih. Setahu saya sih udah berulang sih. Tapi nggak apa-apa kita ulangi lagi gitu. Andai kata pun ada orang yang meniadakannya, perkataan Yesus jelas bahwa bukan ke neraka ya, tapi ke surga yang paling rendah. Nah kalau itu tetap masuk surga sih, ya karena itulah tujuan kita ya. Berarti itu hanya posisi aja. Tetapi yang diajarkan Yesus itu sebenarnya berbeda. Makanya disebut perjanjian baru. Itu berbeda dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada Israel, dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada pengikutnya, yaitu dalam hal ini pengikut Yesus Kristus ya. Kalau kita lihat itu dalam Matius 5 itu khotbah di bukit itu implementasinya itu jelas. Yesus itu nggak pernah mengatakan suatu perintah yang terkait dengan perjanjian lama.
tapi selalu dia mengatakan sesuatu yang baru. Ketika dia khotbah di bukit itu kan jelas tuh. Ada tertulis, contoh nih, bla 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 bla. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, kata aku berkata kepadamu ini menjelaskan tentang sesuatu yang baru. Jadi bukan lagi apa yang dikatakan Tuhan kepada Israel atau istilah Kristen itu perjanjian lama, aturan-aturan perintah-perintah di sana, tetapi apa yang dikatakan Yesus. Dalam hal ini perintah Yesus. Tapi aku berkata kepadamu. Nah, ini kalimat aku berkata kepadamu itu jelas bahwa ada yang baru. Nah, sekali lagi kalau dikait-kaitkan, ya saya sih maklum saja, jangankan teman-teman Muslim, orang Kristen banyak masih mengkait-kaitkan dirinya dengan perjanjian lama. Dengan salah satu nih, contohnya bisalah perpuluhan. Itu nggak ada konsep, sebenarnya tidak ada konsep kaitannya kepada orang pengikut Yesus. Nanti itu dalam kalau saya ceritakan bisa panjang. Nah, banyak peraturan-peraturan yang lain seperti ya sunat lah, makan makanan haram lah. Nah, kalau Yesus sudah tidak ada lagi istilah seperti itu karena ini sifatnya universal. Kalau di perjanjian lama sifatnya itu lokal lah saya bilang. Ya bagi Bani Israel. Tapi perkataan Yesus, nah ini universal bagi semua orang. Nah, tergantung menerima atau tidak. Kembali kepada. Tapi sekali lagi ketika hukum Taurat disampaikan itu khusus bagi Israel. Nah, apa yang disampaikan Yesus ini baru universal. Makanya targetnya seperti waktu dia naik ke surga, waktu yang kami rayakan istilah Paskah ini, dia katakan jadikan semua bangsa muridku. Nah, semua bangsa muridku. Nah, dia targetnya seluruh dunia gitu, seluruh bangsa. Nah, tapi kalau di Bani Israel itu hukum Taurat itu untuk Israel, nggak ada kaitannya dengan bangsa-bangsa lain pada masa itu aja nggak ada kaitannya, apalagi sekarang. Nah, itu mungkin statement saya, opening statement saya. Makasih. Oke, Bang Handi. Ya, lanjut aja Bang Juma. Oke, jadi yang pertama sahabat saya ya, pertama saya harus apa ya bilangnya, ya sekedar untuk mengingatkan saya kembali bahwa saya tidak harus kemudian mendengarkan dan memahami konsep kekristenan itu berdasar terhadap apa yang teman-teman Kristen ungkap jika kemudian pembahasan itu muatannya, konsentrasinya itu merujuk kepada terjemahan dari kitabnya. Terkait dengan apa yang Anda uraikan tadi, ketika sahabat saya mengatakan bahwa kami masuk ke dalam kerajaan surga, yang terendah pun tidak apa-apa, yang penting di dalam kerajaan surga. Saya ingin meluruskan begini. Kenapa senantiasa saya di sesi debat, biasa saya mengatakan bahwa tolong teman-teman belajar untuk membedakan antara langit dan surga. Kerajaan langit dan kerajaan surga. Karena surga, dalam paradigma berpikir kita sebagai orang Indonesia, Kristen ataupun Islam itu adalah tempat kesenangan. Tempat pembalasan upah bagi orang-orang yang dianggap kasih terhadap Tuhan. Kasih di sini taat. Nah, sementara kalau kita melihat dari original teksnya, di situ jelas di Matius 5 nomor 19 diterangkan debalsilesi. Ya, dibalesele, kemudian ton auranon. Ketika ada pengungkapan perkataan yang kemudian mengatakan bahwa kerajaan itu kemudian bukan kerajaan surga, tapi kerajaan langit, maka kerajaan langit itu cakupannya ada dua, surga atau neraka. Jadi nggak boleh kemudian kerajaan langit dirubah menjadi kerajaan surga. Tapi harus dikatakan kerajaan langit, tempat terendah di kerajaan langit. Nah, berarti kalau berbicara mengenai langit, berarti berbicara mengenai dimensi yang berbeda dengan kerajaan di bumi. Apa itu akhirat? Berarti dia menempati tempat terendah di kerajaan akhirat. Atau di kerajaan hari pembalasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali saya mengatakan kepada sahabat saya, mengutip dari ungkapan-ungkapan saya beberapa tahun silam sampai hari ini, saya katakan bahwa Kristen sungguh bukan pengikut Yesus.
Loh, kok bisa kayak begitu? Iya, karena konsep untuk mendapatkan hidup kekal yang kemudian disajikan Yesus kepada pengikutnya adalah ketaatan. Apa ketaatan itu? Ketaatan artinya setia menjalankan perintah, aturan, dan hukum-hukum Tuhan. Itu yang Yesus utarakan sebagai guru. Muatan kurikulum pengajarannya, kisi-kisinya diantaranya adalah apa yang kemudian menjadi muatan dari penyampaian Musa kepada Bani Israel. Artinya bahwa aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang datangnya kemudian pada Musa, dan begitu Yesus datang tidak membawa aturan baru. Walaupun sahabat saya mengatakan adanya aturan baru, tetapi Yesus tidak merubah apa yang menjadi acuan di dalam konsep keselamatan terhadap pengikutnya Bani Israel. Apa kuncinya? Apa buktinya? Coba kita telaah bagaimana kemudian Matius 19 menerangkan itu. Maksud saya, Matius 16. Bagaimana ketika kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Yesus tentang dirinya, dan juga di dalam Matius 19 bagaimana kemudian ketika ada orang yang kaya yang kemudian menjelaskan, minta penjelasan kepada Yesus seperti apa kemudian yang harus ia lakukan supaya beliau itu mendapatkan kerajaan surga, hidup kekal. Yesus menerangkan apa kemudian? Tidak ada satupun yang mencerminkan kemudian ajaran yang Yesus urai di situ adalah lain daripada apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kalau dikatakan kasih itu adalah cerminan ketaatan. Jangan ada ilah lain. Orang-orang yang kemudian tidak membentuk ilah lain selain daripada Tuhan yang berfirman kepada para nabi, mereka dikategorikan sebagai orang yang kasih terhadap Tuhan. Karena itu saya sudah beberapa kali menguraikan ya, baik di Zoom kita ini atau di tempat lain. Tuhan menerangkan. Sebentar, Matius 16 di mana tadi yang maksudnya? Mungkin teman-teman boleh menunjukkan Matius 16. Silakan. Tentang pemuda yang kaya ya maksudnya itu. Matius 16 ya. Matius 16 itu yang terkait dengan pengakuan Simon terhadap dirinya, bahwa dirinya adalah Mesias, dirinya adalah anak Allah. Kayak gitu. Sebagai Mesias, tentu dia datang 16 untuk ya, Matius 16 ayat 16 ya. Iya, betul Bang. Itu ya. Berarti dia datang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, dalam arti kata dia sebagai utusan yang kemudian menyampaikan sebuah hukum dan aturan tidak seenak perutnya, tetapi berkata sesuai dengan perintah yang kemudian Tuhan berikan kepadanya. Nah, lalu kemudian terkait dengan apa yang saya uraikan tadi, ya, kalau yang orang kaya yang datang kepada Yesus ini kan kalau nggak salah di dalam pengajaran Matius 19 itu yang saya maksud. Nah ini kaitannya. Ketika Yesus datang sebagai Mesias, dia mengajarkan kepada kaumnya, kepada pengikutnya, seperti apakah saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya, bagaimana caranya saya boleh masuk ke dalam hidup? Apa kata Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Lalu kemana kemudian ajaran gereja hari ini? Kenapa Yesus tidak ungkap itu? Oh, maksudnya Matius 19 ayat 16 nih ya, kayaknya ya. Kalau nggak sekeliru saya, itu ada di dalam data nomor 18, nomor 19. Matius 16, 13 sampai 28 ada di situ. Ya, mungkin maksudnya bermain di Matius itu tadi 19 ayat 16 itu pemuda yang kaya dia, nggak salah. Iya, betul. Ya. Nah, sedikit lagi Bang, dan di situ tidak ada satupun poin yang kemudian menjadi cerminan pengajaran gereja hari ini. Tapi serta-merta Yesus mengurai ya data per data secara mendetail bahwa untuk memperoleh hidup kudu wajib orang itu taat kepada perintah Tuhan. Sementara di dalam pengajaran gereja mereka lebih taat kepada perintah Paulus. Efesus 2 nomor 15 itu cerminan dari semuanya. Bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib,
maka perintah-perintah Tuhan itu dibatalkan. Seperti itu, Bang. Oke. Silakan. Jadi saya sedikit mundur ke belakang ya, tadi bicara tentang konsep kerajaan langit dan surga ya. Nah, kalau di dalam istilah langit memang harus saya akui terjemahan LA itu menulisnya kata langit. Sebenarnya kalau terjemahan paling tepat itu lebih surga ya. Jadi bagi kekristenan itu kerajaan langit itu enggak ada. Yang ada kerajaan surga. Jadi enggak ada konsep kerajaan langit itu seperti kalau kita keluar dari rumah, kita memandang ke atas, itu langit gitu. Nah itu konsep umum orang Indonesia ya, langit yang seperti itu. Tapi kata langit di sana bukan seperti itu. Kalau kita lihat juga terjemahan pertama itu bahasa Inggris juga heaven itu kan bicara surga. Kalau dari bahasa aslinya juga kan jelas itu bukan bicara langit, sky atau sky, enggak. Itu surga. Jadi kalau terjemahan ada bicara tentang kata langit, tapi walau tidak semua ya. Kalau hubungannya ke kerajaan maksudnya surga itu kadang-kadang nggak ada sih tulisan dalam Bible mengatakan kerajaan langit, nggak ada. Jadi Bro Juma mungkin saya bingung yang mana maksudnya yang tadi itu. Nanti itu mungkin jadi pertanyaan sama saya ya. Yang dimaksud seperti itu. Kalau berkaitan dalam Matius 16 ayat 16 tadi, perkataan Petrus itu, nah di sini bahaya nih. Ini kan diskusi mereka nih. Yesus mengajak mereka ke suatu tempat, lalu mereka bercerita. Lalu dalam cerita itu Yesus bertanya kepada Petrus, menurutmu siapa saya ini? Kan begitu diskusinya nih. Lalu Petrus dengan pemahaman dia, mungkin pengalaman dia melihat Yesus bagaimana, ya kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah kalau kita bicara Mesias siapa? Ya pasti itu nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Kalau sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa aslinya itu Kristus yang diurapi gitu ya. Dan termasuk dalam Matius 19 ayat 16. Nah di sini harus hati-hati juga ketika membaca itu ya. Matius 19 ayat 16 saya jelaskan sedikit ya. 19 ayat 16 tentang seorang pemuda yang kaya, dia menjumpai Yesus. Dia berkata, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal, kira-kira gitu, berarti bicara surga. Nah, siapa yang bertanya ini? Ini orang Israel yang memiliki hukum-hukum yang kita sebut hukum Taurat, hukum Torah. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik. Ini perbuatan baik ya. Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, bicara hidup yang kekal itu sebenarnya kan bicara hidup masuk surga. Karena kalau kita bicara hidup kekal secara umum, ya kita ini semua manusia hidupnya kekal. Kalau nggak kekal ke surga, kekal ke neraka. Itu konsep kekristenan ya. Akhirnya kita manusia pada dasarnya yang mati kan tubuh, ya. Kita ini hidup kekal gitu. Jawab Yesus. Apa sebanyak engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, kata hidup di sini juga pengertiannya hidup kekal tadi, turutilah segala perintah Allah. Bicara di sini perintah Allah apa? Hukum Taurat. Karena dia orang Israel. Dan hukum perintah Allah itu apa? Hukum Taurat. Apakah hukum itu? Jangan membunuh. Ayat 18 kan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu kan jelas dasar hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai. Itu dasar-dasarnya di situ. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu, ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu kepada dirinya, dia berkata apa? Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, ini kan pertanyaannya. Yesus kan mengatakan kepada dia bertanya kepada Yesus, perbuatan apa yang harus kulakukan supaya aku masuk surga? Nah, dia kan orang Israel. Nah, berlaku bagi mereka hukum Taurat. Kalau mereka mau masuk surga, mereka harus lakukan hukum Taurat itu. 10 hukum Taurat 1 sampai 4 itu bicara kepada Tuhan, kelima sampai 10 bicara kepada sesama. Nah, ketika dia melakukan itu, dia masuk surga. Karena memang hukum yang diberikan Tuhan pada masa itu untuk keselamatan mereka, hukum Taurat. Nah, ketika Yesus berkata, bla 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 bla, semua udah kulakukan yang kau bilang itu. Apalagi yang kurang? Nah, di sini kan dia seolah-olah mau menantang Yesus sesuatu yang lain gitu. Yesus berkata apa?
jika engkau hendak sempurna. Nah, ini kalimat ini harus dihati-hati. Sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kesempurnaan tadi di sini, kalau masuk surga itu hukum Taurat sudah jelas. Tapi kalau ingin sempurna artinya memiliki harta di surga, kau harus barter dengan hartamu di bumi. Kamu barter itu, kamu ganti hartamu, kau berikan hartamu di bumi supaya kamu beroleh harta di surga. Dan konsep ini sama, teman-teman muslim juga ada istilah ini kan, beramal dan sebagainya. Dan engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, kalau kita lihat narasinya selanjutnya, ya orang kaya itu sedih. Kenapa? Ya karena memang gak gampang melakukan menjual semua harta kan. Ya jujur aja dia seorang pemuda sebenarnya, dia nggak ada beban hidup, nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau dikasihnya semua itu nggak akan mati, dia kan cukup makan aja, kerja biasa udah dapat makan. Nah beda kalau sudah berumah tangga, punya tanggung jawab atas istri dan anak, kan nggak mungkin ini konsep ini secara letter-let diaplikasikan kepada orang-orang. Nah konsep ini dikatakan Yesus, jualah semua hartamu kalau mau sempurna. Nah konsepnya di situ, ini sekali lagi siapa yang bertanya, nah itu sangat penting. Jadi istilah ini jangan dicomot lalu diletakkan kepada pengikut Yesus. Si pemuda ini bukan pengikut Yesus, si pemuda ini pengikut hukum Taurat, orang Israel. Nah di situ dia tadi, jadi jangan disamakan. Nah kalau tadi Bro Juma mengatakan orang Kristen itu bukan pengikut Yesus. Nah kalau kita lihat apa perkataan Yesus, nah itu yang dikerjakan oleh pengikut Yesus. Bukan apa yang diperkatakan Tuhan di perjanjian lama bagi Israel. Saya bukan hanya teman muslim ya, orang Kristen sekalipun kalau pemahamannya masih menganggap bahwa perjanjian lama itu bagian dari imannya. Nah kamu tuh salah. Itu bukan bagian imanmu, itu bagian Israel. Kalau orang Israel melakukan itu, mereka masuk surga. Tetapi di luar Israel atau yang percaya kepada Yesus, beda hukumnya. Hukumnya apa? Yang diperkatakan Yesus bukan yang diperkatakan Tuhan lewat Musa, lewat hukum Taurat. Beda, ini suatu hal, dua hal yang berbeda. Sekali lagi kita nggak bisa memaksakan, karena memang bukan seperti itu. Jadi pengikut Yesus siapa? Yang melakukan perintah Yesus. Bukan melakukan apa yang dilakukan Yesus. Itu beda ya. Sekali lagi saya ulangi. Orang Kristen bukan melakukan apa yang dilakukan Yesus. Karena kalau yang dilakukan Yesus, Yesus itu disunat, Yesus itu mati, Yesus itu dari surga turun ke bumi. Dari mana jalannya kami bisa melakukan itu? Orang kami memang di bumi itu terbalik kan? Kita yang di bumi mau ke surga. Kalau Yesus dari surga turun ke bumi. Nah, jadi sekali lagi orang-orang pengikut Yesus bukan melakukan apa yang dilakukan Yesus, tapi melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, adakah perintah Yesus? Contoh nih, adakah perintah Yesus untuk sunat? Adakah perintah Yesus jangan makan babi? Adakah yang lain-lain yang seperti mungkin dipertanyakan teman-teman? Tidak ada. Makanya saya katakan Matius 28 tadi tuh ayat 19. Itu jelas dikatakan Matius 28 ayat 19 ketika yang baru-baru ini kami merayakannya sebagai bagian dari Paskah. Itu jelas dikatakan apa perkataan Yesus kepada rasul-rasulnya ketika dia akan segera naik ke surga. Detik-detik dia naik ke surga ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka Bapa dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajar para rasul disuruh mengajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini harus dibedakan. Memang saya akui ini kalau nggak hati-hati kita ini bisa salah. Yesus menyuruh kami melakukan apa yang diperintahkannya, bukan melakukan apa yang dilakukannya. Jelas sekali lagi tidak akan pernah kami bisa melakukan apa yang dilakukannya. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kami apakah bisa? Jelas tidak bisa. Yesus dari surga turun ke bumi. Waduh, apalagi. Nah, itu kalau dibilang kami bukan pengikut Yesus, ya it's okay, silakan saja. Karena pengakuan Yesus yang paling kami butuhkan. Suatu hari nanti kami mempertanggungjawabkan. Apakah kami melakukan yang diperintahkannya? Nah itu kan konsep pribadi kita kepada Tuhan. Tapi kalau katakan bahwa orang Kristen itu bukan pengikut Yesus,
Nah, pengikut Yesus yang pasti melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Apa diperintahkannya? Itulah perkataan-perkataan Yesus dalam hal aku berkata kepadamu. Dalam Matius khotbah dia di bukit itu. Jelas, aku berkata kepadamu. Makanya konsep yang diajarkan Yesus itu lebih tinggi standarnya dari apa yang diajarkan Tuhan kepada Israel. Makanya sekali lagi perkataan Yesus itu nilainya, standarnya lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kenapa? Salah satu contoh, kan sering saya ulangi nih. Salah satu nih banyak di sana dicatatkan. Kau berzina, kalau di hukum Taurat itu berzina itu secara fisik. Nah, di dalam pengajaran Yesus bagi orang muridnya, berzina ini cukup mengingini di hati. Kau sudah berzina di hati, makanya standarnya lebih tinggi. Kami berdosa itu nggak perlu melakukan secara langsung, cukup di hati sudah menjadi alasan kami bisa berdosa. Makanya standar bagi orang Kristen itu lebih tinggi dari Israel. Makanya kami ini memiliki tanggung jawab jauh lebih besar. Karena sekali lagi untuk membuat dosa tidak perlu melakukan secara langsung. Cukup di hati saja. Membenci, nah kamu jadi seorang pembunuh. Sementara Israel itu membunuh itu harus secara literal, harus dibunuh memang orangnya secara fisik. Mati, ditikam atau diapain gitu lah. Nah, tapi di Kristen enggak. Kamu membenci saudaramu, kau seorang pembunuh. Dan banyak lagi hal seperti itu standar lebih tinggi. Makanya sekali lagi, mudah-mudahan orang-orang teman-teman Kristen ada mendengar ini. Menjadi Kristen itu enggak seperti pengikut Yesus itu bukan seperti iman percaya kepada Yesus lalu masuk surga. Apa itu iman? Iman itu bukan percaya doang. Iman itu kamu percaya dan melakukan apa yang kau percaya. Jadi kita percaya ini bukan abstrak. Sekali mudah-mudahan teman-teman Kristen mendengar ini juga. Bahwa kata beriman kepada Yesus itu bukan terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat lalu mati masih surga. Oh, tunggu dulu bro. Tunggu dulu, ada istilah dalam diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata anak dalam bahasa Yunani ada 3 bahasa, 4 tidak salah saya. Kata anak dalam pengertian itu huios yang artinya punya kualitas lebih tinggi. Bukan sekedar anak gampangan atau anak haram. Itu ada proses untuk menjadi anak Allah itu. Ada proses, nggak hanya sekedar sama seperti ahli waris. Untuk seorang menjadi ahli waris yang menerima warisan itu ada proses. Dia harus bertumbuh dewasa. Bukan berarti dia bayi langsung dia benar-benar ahli waris. Dia memang mungkin status ahli waris, tapi belum mewarisi. Nah, kalau mau mewarisi dia harus bertumbuh dewasa. Nah, begitu juga dalam kekristenan. Kalau mau masuk surga cukup percaya. No, kamu harus hidup dalam percayamu itu. Nah, dalam percayamu itulah kau disuruh pikul salib sangkal dirimu. Dan gak segampang-gampang yang ngomong enak. Oh, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan pengertian di sana. Rasul Paulus bukan menjelaskan karena kasih karunia. Ada perkataan yang sudah menyebut nama Yesus kau diselamatkan di Roma. Lihat keadaan dulu konteksnya pada saat itu. Orang menyebut Yesus Tuhan itu di kerajaan Roma itu langsung potong leher. Karena yang disebut Tuhan itu hanya kaisar. Gak boleh yang lain. Nah, makanya kalau orang menyebut Yesus sebagai Tuhan pada masa itu langsung potong leher. Gak gampang kalau sekarang menjerit-jerit pakai apapun kau menyebut Yesus Tuhanmu, gak ada yang marah. Paling orang bilang kau gila, udah selesai. Ya kan begitu. Nah kalau pada itu enggak segampang yang kita sekarang ngomongin di masa ada istilah HAM lah, ada bla 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 bla. Kalau pada zaman itu enggak ada bro. Jadi istilah seperti tadi Bro Zuma mengatakan itu, ingat Matius 19 ayat 16 itu seorang pemuda itu, dia orang Israel. Dia bertanya kepada Yesus mau tujuannya benar atau tidak, mau nguji atau tidak, kita nggak tahu pasti. Tapi Yesus menjawab, Yesus sampaikan kepada dia hukum Taurat. Kau mau selamat? Kau sudah lakukan ini enggak? Sudah lakukan. Sudah. Apa lagi yang kurang? Nah, kalau di sana dikatakan dia sudah selamat, tapi apa yang kurang? Berarti kalau kamu harta, nah di sini. Kalau kamu punya nanti kau tidak hanya masuk surga, tapi punya bekal harta di surga. Kamu jual semua hartamu, barter semuanya. Lalu ikut aku. Ada lagi sambungannya. Jadi nggak sekedar jual, sudah selesai, enggak ikut Yesus. Nah sekali lagi ikut Yesus gimana? Ya seperti dalam saya bilang dari awal tadi. Bukan mengikut lagi hukum Taurat. Karena hukum Taurat sudah dijalankannya semua. Sudah dilakukannya semua hukum Taurat yang diperintahkan itu.
Tapi ada yang kurang, mau sempurna. Sempurna kau ikut Yesus. Jual hartamu dan ikut aku. Nah itu kalau kau mau sempurna. Nah Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna. Nah konsep orang Kristen itu diajak sempurna. Nah konsep sempurnanya gimana? Nah ini gak gampang nih. Oke, itu kira-kira. Baik, Bang, saya mengutip ayat Al-Quran ya, mengawali apa yang kemudian sahabat saya uraikan. Di dalam kitab suci Al-Quran, kami umat Islam itu acap kali diajarkan melalui para guru kami ya, terkait dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan para nabi, bahwa Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel dalam konsep kami umat Islam itu mengatakan sesuatu yang tidak kemudian di luar daripada apa yang menjadi cakupannya dia sebagai nabi yang datang kemudian mengajarkan apa yang harus dia ajarkan kepada kaumnya. Di antaranya adalah innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jadi menyembah kepada Allah itu adalah jalan lurusnya, bukan menyembah kepada utusan Allah yang menjadi jalan lurus, tapi menyembah kepada Allah itulah jalan yang lurus. Kemudian di awal tadi sahabat saya mengatakan bahwa di dalam konsep kami Kristen, di dalam konsep Bible menurut sahabat, itu tidak ada langit. Sementara original teksnya mengatakan Uranon. Uranon itu terjemahannya langit. Dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Kalau surga itu diterangkan oleh Yesus di dalam pengajarannya beliau, ketika beliau bersama dengan orang-orang yang kemudian disalib ya bersama dengan Yesus, ia katakan bahwa pada hari ini juga lego semeron met emau ase entu faradeiso. Faradeiso ini barulah kemudian gambaran surga, Firdaus. Kalau ada yang membantah Firdaus itu surga, lalu Firdaus itu apa? Jadi kalau kita merujuk kepada original teks, Uranon itu langit. Surga itu Faradeiso, berbeda dia. Nah itu yang pertama. Kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa hukum Taurat itu ketika Yesus ditanyai oleh orang Israel, orang Yahudi, maka Yesus mengurai berdasarkan siapa yang bertanya. Karena orang Yahudi yang bertanya, maka Yesus menurut sahabat saya menguraikan jawabannya berkaitan dengan hukum Taurat yang memang diperuntukkan untuk Bani Israel. Nah ini yang terlupakan mungkin. Adalah bahwa kalau yang tadi bertanya adalah orang Yahudi, tidak pernah sama sekali orang Kristen bertanya kepada Yesus, seperti apa kemudian kami Kristen hidup di dalam keberagamaan untuk memperoleh hidup. Sehingga Yesus tidak pernah melontarkan pengajaran bahwa cara untuk Yahudi adalah mentaati hukum Taurat, cara untuk Kristen adalah menghilangkan hukum Taurat dan kemudian menyembah kepada aku. Ini yang terlupakan gitu. Di dalam Yohanes 4, di Matius 5 yang tadi, kalau kita menggunakan sedikit saja akal kita untuk mengurai data satu perikop itu, maka Yesus kemudian mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Nah, kalau demikian, berarti kedatangan Yesus dikatakan, aku datang untuk kemudian menggenapi hukum Taurat. Apa penggenapan itu? Apakah mati di atas tiang salib? Tidak. Penggenapan itu kemudian dijelaskan di dalam data selanjutnya. Tidak setitik pun dihilangkan. Coba. Tidak setitik pun dihilangkan. Sementara buah dari ajaran Paulus
di dalam Efesus 2 nomor 15 menghilangkan semua hukum Taurat. Dan kita saksikan melalui lisan saudara bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk Yahudi, sehingga ketika Yahudi bertanya, maka Yesus mengurai, merangkai semua hukum Taurat yang harus dikenakan kepada si penanya, karena si penanya adalah orang Yahudi. Sangat disayangkan tidak ada penanya dari Kristen kepada Yesus. Bahkan ketika ada non-Yahudi yang bertanya, justru dikatakan sebagai anjing oleh Yesus. Ya, itu poin yang mudah-mudahan saudara tidak lupakan itu. Nah, kalau kemudian Yesus menerangkan hukum Taurat untuk orang Israel, lalu kenapa Kristen non-Israel ini yang harus ditebus di atas tiang pohon? Kenapa harus Yesus mati di atas tiang salib untuk Kristen? Dengan cara apa? Dengan cara menghapus hukum Taurat. Bukankah hukum Taurat itu untuk orang Israel? Lalu kenapa orang non-Israel yang ditebus dari itu semua? Apa buktinya? Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Kita dibebaskan dari penghambaan. Coba. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atasnya salib, maka apa yang terjadi? Dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan hukum dan ketentuan yang ada di dalamnya. Untuk siapa? Untuk Kristen. Sementara hukum Tauratnya untuk Israel. Ya, semoga hal itu tidak terlupakan, tapi hanya merupakan kelalaian saudara untuk memahami lebih jauh. Nah, kalau yang tadi orang Yahudi bertanya, diberikan resep oleh Yesus, sekali lagi saya katakan, tidak ada orang Kristen yang bertanya kepada Yesus, sehingga resep yang diberikan oleh Yesus adalah, hapuskan hukum Taurat, sembah aku. Tolong dicermati itu lebih jauh. Lalu kemudian, sahabat mengatakan bahwa orang Kristen tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin saudara lagi khilaf, atau saudara lagi lupa. Lagi kurang sehat kali ya. Karena Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ini data. Ini poin. Kalau Anda sehat, maka Anda akan memahami apa yang saya uraikan berdasar terhadap pengajaran Yesus. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa saya salah satu kristolog ya yang sering mengatakan orang-orang Kristen itu tidak pernah percaya kepada Yesus. Tapi orang-orang Kristen itu adalah penyangkal Yesus. Tapi mulutnya senantiasa menjajakan Yesus. Apa yang dilakukan, kasih yang dilakukan, intonasi dalam berbicara, menyampaikan dengan bentuk ya terlihat santun, itu adalah mereka ungkapkan sebagai rasa percaya, menjadi taat atau kasih kepada Yesus. Pada sesungguhnya kata Yesus di dalam Matius 9 ya, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan manusia. Jadi kalau sahabat saya mengatakan, kami orang Kristen tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, maka sudah terbukti memang Anda tidak percaya. Karena Yesus menerangkan Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kalau sahabat saya mengatakan bahwa, oh kami nggak melakukan itu, karena Yesus dari surga. Nah ini dia. Ini dia. Apa maksud Yesus dari surga? Sehingga kemudian dia membedakan, dia kemudian Anda Tuhan kan? Bukankah Lucifer juga dari surga? Adam juga dari surga. Kembali ke surga. Bukankah Elia juga kembali ke surga? Henok juga kembali ke surga. Jadi tidak ada keistimewaan di situ selain daripada konsep doktrin dan dogma untuk kemudian mendudukkan utusan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang melakukan perintah Yesus.
Sejak kapan Yesus memerintahkan untuk menghapus hukum Taurat? Sejak kapan kemudian Yesus itu memerintahkan untuk menyembah dirinya, mendudukkan dirinya setara bahkan sebagai pengganti daripada Bapa yang mengutus dirinya? Jadi Anda menabrak semua apa yang kemudian mencuat di permukaan dari apa yang dirangkai orang Kristen hari per hari di dalam kehidupan keberagamaannya. Terakhir, Anda mengungkap apa yang ada dalam Matius nomor 28, jikalau engkau mengingini wanita ya di dalam hatimu, engkau telah berzina. Tapi di situ tidak koma, tetapi diterangkan di dalam hatimu. Berzina tapi dalam hati. Apa hukumnya? Di mana dalilnya? Hukum orang yang berzina di dalam hati adalah neraka. Jadi ayat ini Anda mau bangga-banggakan tapi efeknya nggak ada. Kalau di Islam, zina itu tempatnya neraka. La taqrabuz zina. Jangankan berzina, mendekatinya pun tidak boleh. Nah kalau kemudian Matius 5 nomor 28 Anda ambil, jika engkau mengingini dalam hatimu, memandang lalu mengingini dalam hatimu, engkau telah berzina dalam hatimu. Terus apa efeknya kemudian? Cuma hati kok yang berzina. Lalu kemudian, bukankah semua tentang zina, semua tentang hukum-hukum, semua tentang ketentuan, aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Jadi jangan kemudian sahabat saya menghujat orang-orang Kristen yang melakukan perpuluhan, karena memang itu kekeliruan sih. Karena perpuluhan itu bukan untuk orang Kristen, tapi untuk orang suku Lewi. Ya. Tapi jangan Anda menghujat mereka, sementara Anda masih menjalankan hukum Taurat. Tapi hanya poin-poin yang gampang, yang enak di kuping. Jangan barang siapa yang memandang dan mengingini wanita dalam hatinya, maka dia berzina. Itu kan teori. Nggak bisa dipraktekkan. Apakah mungkin kemudian saudara sebelum melihat wanita, sebelum memperistrikan istri Anda tidak melihatnya dulu, lalu kemudian Anda tidak mengingininya? Tentu Anda melihat dan mengingini. Kalau begitu Anda sudah berzina dalam hati. Kalau upah dari berzina dalam hati adalah zina, mohon maaf saya harus katakan, anak Anda lahir dalam keadaan zina. Karena Anda bertemu dengan istri Anda, melalui pandangan, jatuh ke hati, Anda mengingini, kata Anda berzina. Nauzubillah. Nah, jadi ketika Anda mendudukkan kemudian poin zina dalam hati masih ada dalam Kristen, cabut Efesus 2 nomor 15. Turunkan Yesus dari salib. Biarkan dia hidup lagi di langit. Jangan Anda salibkan. Karena tujuan dari penyaliban adalah menghapuskan semua kutukan yang ada di dalam aturan Tuhan. Karena dalam pengajaran Paulus, hukum Taurat itu adalah sengat maut. Dengan adanya aturan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan dihapuskan aturan, maka manusia leha-leha, jalan melenggang-lenggong untuk kemudian melakukan apapun karena sudah tidak ada aturan. Dengan matinya Yesus kita dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Jadi jangan lagi ada zina dalam hati. Wah, lebih tinggi kami daripada Taurat. Apa lebih tingginya? Kami kalau memandang dan mengingini dihukum berzina. Loh, kok masih ngait-ngaitkan diri Anda dengan Taurat? Bukankah Taurat itu menurut Anda untuk Israel? Dan yang bertanya adalah orang Israel, bukan orang Kristen. Jadi untuk apa lagi kemudian Anda membangga-banggakan ayat itu? Ayat itu adalah ayat yang diperuntukkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Kenapa Anda yang kegeeran? Yang Anda harus ungkapkan adalah, kami orang Kristen, alhamdulillah, puji Tuhan, kami dibebaskan dari semua itu. Jadi kami mau saling bunuh-bunuhan boleh, karena ada perintah yang jangan membunuh, tapi karena sudah dibebaskan kami boleh melakukan itu. Jangan berzina. Tapi karena kami sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat berserta dengan ketentuan dan aturan serta hukum yang ada di dalamnya. Selesai. Anda sekarang mau berzina, mau membunuh, mau merampok, mau menjara, mau apapun itu, bebas. Jadi jangan lagi menutupi diri, itu loh. Mengatakan Yesus mati di tiang salib untuk menebus kita dari ini.
Tapi kenapa masih juga seakan-akan Anda mengajarkan ajaran kasih, kami nggak bersinah lagi. Harusnya sinah jalan terus. Kalau Anda merasa terikat dengan aturan persinahan itu, turunkan Yesus dari salib. Jangan ada penyaliban. Lalu kemudian hiduplah bersama dengan apa yang Yahudi dan Yesus praktekkan. Ingat, kalau kemudian Yesus digunakan sebagai penebus, tadi siang saya ajarkan kepada teman-teman, Keluaran 29 nomor 14, tai sapi digunakan oleh Tuhan untuk menghapus dosa. Jadi tidak perlu ada Tuhan di atas tiang salib untuk menebus dosa. Karena tai sapi pun kalau dibakar menjadi korban bakaran untuk menghapus dosa. Tai sapi loh. Ya, saya kira begitu sahabat saya. Mohon maaf, saya harus sampaikan apa yang saya ketahui, meskipun saya awam, tapi alhamdulillah akal saya masih berfungsi sehingga saya mampu membaca dan meneliti dan menerima poin-poin kebenaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Demikian. Oke, banyak sekali memang yang harus saya jawab dari pertanyaan Bro Zuma ini. Saya mulai dari bicara tentang Nabi Isa ya. Sekali lagi, kisah Nabi Isa dalam Quran dan kisah Yesus dalam Bible bukanlah orang yang sama. Jika Anda menganggap itu orang yang sama, maka yang di Quran adalah narasi yang salah. Atau kalau bahasa kerasnya, menyesatkan. Karena sejarawan juga yang umum, yang netral, seperti Yosefus, dari orang Israel, sudah mengatakan lewat manuskrip catatannya secara data dan fakta. Itu bisa dicek di Wikipedia. Jadi kalau Anda memaksakan bahwa Isa dan Yesus adalah personali yang sama, maka di Quran adalah narasi yang menyesatkan. Tetapi jika ini namanya yang sama, personalinya tidak, no problem. Saya tidak akan pernah menganggap Isa yang di dalam Quran adalah menyesatkan karena itu orang yang berbeda. Tapi jika Anda memaksakan bahwa itu orang yang sama, maka yang ada di dalam Quran adalah kisah yang menyesatkan. Oke, jadi walaupun namanya sama ya, bisa saja sebuah nama itu nggak mungkin di mana-mana, bisa saja nama itu sama. Nama Yesus juga banyak pada masa itu. Saya ulangi, namanya boleh sama, tapi orangnya berbeda. Tapi jika harus dipaksakan itu nama yang sama dengan orang yang berbeda karena Isa bahasa Arab, orangnya juga sama, maka narasinya pasti yang di Quran salah. Kenapa? Nggak mungkin kisah yang sama, orang yang sama tapi punya ending yang berbeda. Tidak akan pernah ada seperti itu. Pasti ada yang salah. Oke, yang kedua bicara Yesus sebagai utusan. Waduh, ini bolak-balik saya jelaskan. Yesus utusan betul. Saya sangat setuju dengan Bro Zuma. Tapi ingat, Ibrani 21 ayat 1. Walaupun dia utusan sebagai kata kerja, tapi dia anak, kata sifat. Dia anak yang diutus. Kata anak di sini udah pasti kita paham bukan bicara lahiriah, tetapi ahli waris bagi bapaknya. Pengganti atau juga istilahnya ahli waris lah, seperti kita sebuah raja yang memiliki seorang pangeran. Jika seorang pangeran diutus, apakah status pangeran hilang? Oh, kau utusan gitu loh. Nah, dia seorang pangeran tanpa diutus pun kalau dia hadir di tengah rakyat, pasti mau rakyat akan merasa gemetar, apalagi dia diutus oleh raja. Nah, itu harus diingat itu. Yesus benar utusan. Saya sangat setuju. Kalau ada orang Kristen mengatakan dia bukan utusan, saya pelintir kupingnya. Dia utusan, tetapi ingat utusan kata kerja, tapi dia anak, kata sifat. Dia anak yang diutus. Oke, sekarang kembali lagi kata langit tadi. Saya menganggap kata langit yang Bro maksud itu bukan bicara nggak ada kata langit. Nah, kata langit yang ada di Bible itu bicara kalau kerajaan itu bicara tetap surga. Kalau Firdaus, itu Firdaus bukan surga. Nah, itu harus hati-hati. Firdaus bukan surga, tapi Firdaus ada di dalam surga. Kalau merujuk apa yang ada di Firdaus, ada di sana diceritakan pohon kehidupan. Maka dari sini kita bisa mengambil bahasa Yunani bicara Firdaus,
Maka itu di dalam Kejadian 1 itulah yang disebut Taman Eden. Karena di Taman Eden itu, di situ ada pohon kehidupan, ada 3 jenis pohon. Pohon kehidupan, pohon yang bisa dimakan, pohon pengetahuan yang hidup, yang jahat dan yang baik. Ada 3 jenis. Pohon yang bisa dimakan, pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi di sana ada pohon kehidupan. Nah, itu juga ada di Firdaus. Kalau yang saya pahami, saya yakin ketika terjadi sesuatu itu Firdausnya atau Taman ini diangkat. Jadi nggak ada datanya sampai sekarang. Oke. Dan bicara tentang kenapa Kristen tidak bertanya ketika orang Israel bertanya pada ketika Yesus tadi kita singgung tadi dalam Matius 19 ayat 16, seorang pemuda yang kaya raya bertanya kepada Yesus, apa yang harus kulakukan? Pada saat itu orang Yahudi yang bertanya, ya jelas, karena belum ada kata Kristen di sana. Kata Kristen itu artinya Kristus pengikut Yesus itu istilah yang ada setelah Yesus naik ke surga. Jadi jangan dikait-kaitkan, harus kita baca narasi sejarahnya itu loh berurut, jangan main lompat sana lompat sini kita nih macam kutu loncat kan. Nah itu kan harus berurut di sejarahnya itu, bicaranya seru berurut gitu. Kalau orang Kristen nggak bertanya, siapa orang Kristen di sana? Mana ada? Orang percaya Yesus di sana siapa? Belum bisa dikatakan, murid-muridnya aja belum percaya benar sama Yesus sampai dia mati pun mereka masih ragu. Ya harus diakui di situ mereka masih ragu. Setelah itu Yesus menampakkan diri kepada mereka 40 hari kemudian berturut-turut, baru mereka diteguhkan di sana, baru dia naik ke surga. Jadi boro-boro orang-orang yang ada di sana, murid yang selama 3,5 tahun bersama dia masih tetap ragu sampai Yesus mati. Tapi setelah Yesus bangkit di hari ketiga, Yesus menemui mereka dan berulang-ulang selama 40 hari. Itu tulis dituliskan oleh si Lukas dalam Kisah Para Rasul 1. Baru mereka mulai, oh benar ya, karena benar Yesus ya. Itulah singkat saya cerita. Lalu dia naik ke surga, meninggalkan pesan, meninggalkan tugas. Tugas siapa yang baru? Ingat sekali lagi, mengenal Yesus itu harus progresif bro, progresif, berurut dan benar. Pasca pra-inkarnasi, ketika inkarnasi dan pasca inkarnasi harus dibedakan. Jadi Yesus sekali lagi memang bukan menghilangkan hukum Taurat, dia menggenapi. Harus lihat KBBI bro, menggenapi berasal dari akar katanya etimologi adalah genap. Genap di sana bukan bicara angka. Kalau Anda mengartikan genap itu angka, maka pasti ada lagi ganjil, akan ada lagi genap, ada lagi ganjil, dan tidak akan bisa lagi selesai. Kata genap di situ nanti Anda bisa baca KBBI itu bicara tentang selesai. Dia datang menyelesaikan. Kalau bahasa Aramaiknya saya lupa, tapi dia merombak, arti merombak yang lama ini dirombak jadi yang baru, istilahnya ada kemarin cerita. Tapi saya kurang setuju memang itu. Tapi saya lebih pas menyelesaikan. Ketika Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan segmen hukum Taurat bla bla, tapi itu menyelesaikan. Dan itu tidak akan hilang sebelum semuanya terjadi. Kata sebelum semua itu jelas kepada salib. Sebelum semua diselesaikan, makanya ketika Yesus ada di atas kayu salib, detik-detik terakhir sebelum dia melepaskan nyawanya, dia berkatakan tetelestai, sudah selesai. Jadi ketika dia mati, selesai semuanya. Jadi di situ kata sebelum semua terjadi dalam Matius 5 ayat 19 itu, aku bukan datang untuk meniadakan, tapi menggenapi. Kata menggenapi, menyelesaikan. Kalau dialah penyelesaian dari hukum Taurat itu. Dia, karena dia akan memberikan hukum yang baru. Nah kata tali berzina tadi, aduh saya agak bingung tadi ini. Itu kalau saya lihat natsnya itu, kata berzina itu, Matius, saya catat tuh, Matius 5 ayat 28, saya baca ya, ini penting ini. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dalam terjemahan aslinya memang, ini kata menginginnya tepatnya bukan mengingin itu melihatnya dengan serta bernafsu. Setiap orang yang memandang perempuan serta bernafsu, kata nafsu itu selalu bicara negatif. Bagi kami ke Kristen, kalau bicara bernafsu itu bicara seks. Hubungan seks. Jadi ketika seorang pria mengenal seorang wanita, lalu dalam pikirannya dia membayangkan mereka melakukan seks. Nah itu yang dimaksud berzina. Ya jelas seperti bro katakan, nggak mungkin saya bisa menikah dengan istri saya kalau saya tidak mencintainya, tanda kutip saya ada keinginan
untuk menikahinya. Keinginan selalu ada, nggak mungkin. Tapi arti menginginkan di sini itu bisa dikatakan kalau seperti saya ini menikahi istri saya, pasti tidak mungkin tiba-tiba, pasti tumbuh keinginan itu. Tapi keinginan saya itu bukan nafsu tadi itu, bukan seksualitas itu membuat dia menjadi istri saya. Nanti pikiran yang benar di mata Tuhan, membuat istri saya, lalu kami bersama untuk boleh belajar saling melengkapi di dalam Tuhan. Nah, seperti itu. Terus ada lagi kata kenapa Yesus mati? Karena di hukum Taurat, sorry bro, tadi bro bilang tai pun bisa menghapus dosa. Ya memang bagi orang Israel Tuhan, ya kalau Tuhan itu apa saja bisa dibuatnya menghapus dosa kalau dia mau. Tapi dia kan enggak. Kalau bagi orang Israel dia bisa dengan tai menghapus dosa. Loh, jangankan dengan tai, tanpa itu pun bisa dihapusnya dosa. Dengan dia menyelentikkan tangannya aja. Dia kan maha kuasa. Cuma kan dia punya rencana. Dalam rencana ini kita nggak boleh mengatur dia. Kalau dia punya rencana, dia harus membuat dulu anaknya, dalam hal ini yang berasal dari dia yaitu Yesus, harus mati supaya dunia ini disediakan pengampunan. Dunia ini dia pengampunan. Bukan berarti semua dosa sudah diampuni. Dosa itu disediakan pengampunan, itu lebih tepat. Jadi ketika orang datang karena memang dia berdosa minta ampun, tapi bukan catatan mengampun untuk diampuni lalu melakukan lagi, bukan ke sana. Karena Yesus katakan, oh dia nggak bisa dianggap main-main. Ada catat di Alkitab, ada saya lupa tuh ayatnya. Jangan bermain-main. Jadi kalau kita kata Paulus kita bebas dari hukum Taurat, lalu kita bebas berzina, bebas mencuri, bla 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 bla. Nah, kau bro salah, bro cuma salah. Ingat perintah Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi engkau. Itu perintah Yesus. Di hukum Taurat tidak ada, yang ada di hukum Taurat mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu hukum Taurat. Tapi hukum yang diberikan Yesus lebih tinggi standarnya. Mengasihi sesama seperti aku mengasihi engkau. Standarnya bagaimana kami mengasihi sesama, bagaimana seperti Yesus mengasihi kami, begitulah kami mengasihi sesama. Kalau hukum Taurat mengasihi sesama seperti aku mengasihi diriku. Pelajari bro, pelan-pelan, kau pasti lihat bisa bedanya. Jadi kalau saya mengasihi, kalau hukum Taurat ditiadakan, bukan berarti jadi kita ini seperti apa ya, nggak punya aturan. Justru kita masuk ke aturan yang baru, yang lebih tinggi standarnya. Bagaimana Yesus mengasihi kami. Begitulah kami mengasihi sesama. Kalau Yesus sampai mati untuk kami, nah bila perlu kami juga begitu mati untuk sesama. Standarnya juga lebih tinggi. Jadi sudah otomatis ketika saya mengasihi Bro Juma, gak mungkin lagi aku membunuhmu, gak mungkin lagi aku memfitnahmu, gak mungkin lagi aku ambil istrimu, gak mungkin lagi yang melakukan sesuatu yang membuat yang gak benar samamu. Otomatis ketika saya mengasihi Bro Juma, otomatis saya tidak akan lagi melakukan apa yang gak benar. Otomatis dia. Jadi kalau diberitakan justru jadi tidak punya hukum, justru masuk kepada hukum standar yang lebih tinggi. Nah, terus katakan Yesus melakukan juga memerintahkan untuk kami melakukan apa yang dilakukannya. Nah, itu baca teksnya bro. Yang dikatakan di sana melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Loh, kalau pekerjaan Yesus itu mati di kayu salib, berarti kami harus mati di kayu salib. Itu pekerjaannya. Pekerjaan apanya? Yesus turun dari surga ke bumi. Loh, kami harus turun. Bagaimana cara kami harus turun ke surga ke bumi? Nah, Bro Juma mengartikannya salah. Kata pekerjaan di situ itu pemberitaan Injil. Memberitakan kabar baik. Pekerjaan itu. Makanya ayat selanjutnya Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu untuk menolongmu untuk melakukan apa yang kulakukan, bahkan lebih dari itu. Bahkan lebih dari yang dilakukan Yesus yang akan kami lakukan. Lebih dalam gimana? Ya karena Roh Kudus itu yang di dalam kami, bukan karena kami yang hebat. Jadi kalau kata pekerjaan-pekerjaan di sana itu bukan ke sana pengertiannya. Saya baca ya Yohanes 14 ayat 12. Itu tadi kutipan dari Bro Juma, Yohanes 14 ayat 12. Ini harus kita kembali ke nats ya. Nah, sesudah ia membasuh kakinya, ya Yohanes 14 13 nih, sorry. Yohanes
14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah, percaya kepada Yesus, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Berarti kami kalau bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang gimana? Bahkan lebih dari yang dilakukan Yesus kami lakukan. Loh, Yesus melakukan mati dari kayu salib. Loh, kami yang lebih dari itu apa lagi? Kita bingung kita. Yesus turun dari sorga ke bumi. Melakukan itu. Loh, lebih daripada itu apa lagi? Apa lagi yang bisa kami lakukan di atas orang yang dari sorga turun ke bumi? Apa lagi yang di atas itu yang harus kami lakukan? Lebih besar dari itu apa? Kan gak ada. Gak ada mungkin. Bukan itu maksudnya pekerjaan yang disebut di sini itu. Kan Yesus datang ke dunia ini melakukan apa? Pemberitakan Injil. Itu pekerjaannya. Jadi makanya dikatakan Yesus yang kuperintahkan di Matius 28. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, apa yang diperintahkan Yesus? Sebenarnya ada dua, secara dirangkum ya. Dirangkum hanya dua. Seperti hukum Taurat yang 10, dirangkum Yesus dengan juga dua. Hukum pertama dan terutama kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu. Bla 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 seterusnya. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah rangkuman dari hukum Taurat. Kata hukum pertama sampai dengan keempat, itu kan bicara hubungan kepada Allah. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama sampai keempat, itu selalu hubungan, nanti baca di situ. Itu bicara kepada manusia, kepada Allah. Yang kelima sampai kepada yang ke-10 itu bicara kepada sesama, baik orang tua, baik sesama teman dan segala macam. Makanya yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dirangkum. Nah, rangkuman Yesus itu hukum Taurat. Rangkuman Yesus untuk kami pengikutnya dua. Pertama, mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Yesus tidak melarang kami mengasihi orang tua, tidak melarang mengasihi istri, anak, tetapi kami harus lebih mengasihi dirinya. Yang kedua, mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kami. Karena itu perintah dalam Yohanes 13. Ini diberikan perintah baru kepadamu. Ada nggak? Ada. Yohanes 13 ada di sana, catat, saya bacakan ya. Ini penting supaya teman-teman termasuk yang Kristen bila ada yang dengar narasi ini, dia paham gitu, bukan kita lagi bicara di hukum-hukum Taurat. Sekali lagi hukum Taurat itu bagi Israel nggak ada hubungan sama orang Kristen. Karena standar bagi orang Kristen itu lebih tinggi, yang diberikan Yesus itu lebih tinggi daripada yang diberikan kepada Israel. Saya baca Yohanes 13 ya, Yohanes 13 ayat yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34, saya ulangi, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah kepada kamu. Perintah baru ya. Jelas di situ. Aku memberikan perintah baru. Kenapa bicara baru? Karena ada yang lama. Yang lama itu kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang baru itu apa? Kasihlah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu saling mengasihi, harus saling mengasihi. Bagaimana Yesus mengasihi kami, begitulah kami lakukan kepada sesama. Standar kami mengasihi sesama adalah bagaimana standar Tuhan mengasihi kami. Nah, ini perintah baru. Dan ini lebih tinggi daripada standar, lebih tinggi daripada hukum Taurat yang diberikan kepada Israel. Sekali lagi bagi Israel, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Standarnya diriku. Bagaimana kalau misalnya aku nih gak suka ditegur kalau aku salah. Nah, standarnya diriku kan. Jadi ketika orang salah, aku gak mau tegur. Kenapa? Karena aku tidak suka ditegur. Standarnya diriku. Jadi ketika orang mencuri atau berbuat salah, aku gak tegur karena aku gak suka ditegur kalau aku salah. Nah, kalau standar Yesus, kau suka atau tidak, kalau jangan mencuri, berarti kalau kau mencuri aku tegur, maka ketika ada orang yang mencuri, mau itu siapa, mau orang yang sangat kau kasihi kah, kau tegur. Karena apa standarnya? Kalau aku mencuri, Tuhan tegur, maka kalau ada saudaraku mencuri, siapapun dia, aku tegur. Nah, karena standarnya Yesus. Nah, itu harus dibedakan.
Jadi nggak bisa disamakan gitu. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan, tapi menyelesaikannya. Dialah hukum itu sendiri. Dia bukan praktisi hukum Taurat, tapi dia hukum yang baru itu. Dia menyelesaikannya sekaligus memberikan yang baru. Sebanyak sih pertanyaan yang diajukan tadi sama Bro Juma, sampai saya kelewatan catatan saya ini. Saya catat semua ini, yang menurut saya mana yang perlu didiskusikan di Zoom kita ini. Tapi sekali lagi Bro Juma dan teman-teman di JCC, sekali seperti yang dari awal, saya nggak bisa lama ini karena saya punya ada sesuatu yang baru sedang saya kerjakan. Saya perlu konsentrasi ke sana. Maka saya sudah lama juga nggak bisa live lagi. Kadang-kadang saja saya masuk dari sekarang ke ikut-ikut diskusi-diskusi seperti ini. Kira-kira begitu, Bro. Bang Juma mana? Oh, ternyata termute. Baik. Yang pertama, sahabat saya mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah bukan orang yang sama. Kalau Yesus adalah jelmaan atau inkarnasi Theos, betul, Yesus bukan Isa. Tapi kalau dia yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, maka yang kami maksud itu Yesus itu adalah Isa alaihissalam. Lalu coba kita urai. Penerjemah kitab Anda adalah orang yang punya intelektual tinggi. Mereka orang yang memahami sejarah. Mereka paham tentang apa yang kemudian terjadi yang dituliskan oleh para sejarawan. Mereka orang terpelajar. Saking terpelajarnya mereka tahu bahwa apa yang dituangkan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah konsep kebenaran. Sehingga di dalam menerjemahkan, mereka tidak menjadikan kitabnya orang Hindu, orang Buddha, atau agama lain selain daripada kitabnya umat Islam sebagai rujukan di dalam kemudian mengkristenkan orang Kristen dan mengkristenkan orang non-Kristen. Al-Quran yang jadi acuan. Coba, ini poin yang harus sahabat saya ketahui. Saya justru curiga kalau Anda kemudian mengatakan Isa bukan Yesus, tetapi kemudian apa yang menjadi referensi di dalam merevisi daripada kitab Anda tidak lain dan tidak bukan, saya mengira dan saya mengatakan itu bagian daripada terjemahan Al-Quran yang diambil. Baru-baru Anda memperingati kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Isa Al-Masih. Adanya hanya dalam Al-Quran. Penerjemah dan orang intelek Anda, orang-orang yang punya pemikiran dan mampu mempengaruhi agama Anda, itu tahu Al-Quran itu adalah kitabullah. Mereka tahu itu. Jadi Isa dan Yesus ketika Anda katakan bukan orang yang sama. Lalu kenapa kitab Anda mengambil poin-poin penting dari Al-Quran untuk mengukuhkan ketuhanan Yesus, untuk mengukuhkan buku Anda sebagai kitab suci, dan mengukuhkan Paulus sebagai orang yang kemudian dinobatkan menjadi utusan Tuhan. Al-Quran yang menjadi acuan. Lalu kemudian Anda mengatakan kalau kemudian Isa dan Yesus itu tidak sama, berarti orang yang sama berarti Al-Quran telah melakukan penyesatan. Sahabatku, saya katakan kepada Anda, kitab saya dituliskan 14 abad yang lalu. Saya tidak ragu, kitab yang Anda pegang itu usianya paling tua 100 tahun yang lalu. Paling tua yang Anda pegang hari ini. Kitab saya 1400 tahun silam adanya. Kira-kira yang niru siapa, yang meniru siapa? Itu yang perlu Anda pahami. Kedua, ketika Anda mengatakan Isa bukan Yesus, dari segi nama saja sudah kita ketahui bahwa Al-Quran lebih akurat daripada kitab Anda.
Seorang Maria yang taat kepada hukum Taurat tidak akan mungkin menamai anaknya dengan nama penjajah, dengan menggunakan nama Yunani, di mana Yunani pada masa itu dikenal sebagai bangsa yang mengajarkan dan mengamalkan ajaran paganisme, politeisme, animisme. Pahami itu. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah anak, lalu Anda katakan anak sebagai pengganti, inilah yang saya katakan. Jangan-jangan kitab Anda yang niru kepada Quran. Karena konsep Tuhan diganti oleh anaknya itu tidak diamalkan oleh ajaran daripada apa yang diadatangkan oleh Bani Israel terhadap kepada sesama Bani Yakub, Bani Ishak. Itu tidak diajarkan itu, termasuk kepada Bani Ismail. Tidak ada kemudian anak Tuhan menggantikan posisi Tuhan, kecuali dalam ajaran politeisme. Ya, sementara kalau Anda mengatakan anak Tuhan adalah sebagai Tuhan itu sendiri, sangat disayangkan karena Yesus menghabiskan usianya menurut catatan kitab Anda mengatakan dirinya sebagai anak manusia, bukan anak Tuhan. Di dalam kitab Lukas, dia sebut dirinya anak manusia sebanyak 27 kali. Di dalam kitab Yohanes, 14 kali. Begitupun di dalam kitab Markus. Di dalam kitab Matius, dia menerangkan 30 kali. Kalau dirinya itu adalah anak manusia. Jadi tidak ada jatuhnya anak sama dengan pengganti daripada pencipta langit dan bumi. Tolong dipahami. Kemudian, ketika Anda mengatakan Firdaus bukan surga, tetapi ada di dalam surga. Lalu apa bahasa Yunaninya surga? Apa bahasa Yunani langit? Tolong dijawab itu. Dalam bahasa Yunani, surga itu apa? Dalam bahasa Yunani, langit itu apa? Padahal tadi saya sudah mengurai pada Anda. Uranon itu artinya langit. Lalu surga bahasa Yunaninya apa? Ini, tolong nanti kemudian dijawab itu ya. Nah, kemudian sahabat saya mengatakan bahwa murid Yesus itu orang Yahudi. Jadi kami tidak disebut Kristen, sehingga tidak ada Kristen yang bertanya. Kalau demikian adanya, berarti memang Yesus tidak mengenal Kristen. Yang bertanya orang Yahudi, jawabannya kemudian tentang Taurat. Berarti kalau yang Anda maksud Kristen itu adalah pengikut Yesus dan pengikutnya itu adalah orang Yahudi, maka jawabannya adalah mentaati hukum Taurat. Tapi ternyata tidak. Berarti yang Anda maksud Kristen, lalu kemudian Anda katakan pengikut Yesus, ngikutnya kemana? Apa yang diikutin dari Yesus? Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Kristen itu datangnya kemudian ya secara histori muncul belakangan. Jadi tidak serta-merta disebut Kristen karena murid-muridnya tidak terlalu percaya pada masa itu. Lah, Anda menuhankan Yesus percaya kepada siapa? Justru Anda percaya kepada Paulus. Artinya Yesus nggak ngajarin Kristen. Kalau Antioquia menjadi pusat kekristenan, ya, di mana orang-orang yang mengikut kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus disebut Kristen, maka yang disebut Kristen di sini adalah mereka yang non-Yahudi yang menyembah anak manusia yang dianggap anak Tuhan. Dan itu siapa? Itulah kalian Kristen. Berarti murid Yesus tidak membudayakan ajaran itu. Iya, memang tidak. Nah, jadi saudara secara langsung mengatakan Kristen Yahudi itu berbeda. Sementara Yesus datang hanya untuk orang Israel. Nah, poin selanjutnya ketika Anda mengatakan menggenapi itu adalah menyelesaikan. Sahabatku, tolong kalau kita berbicara itu, apalagi terkait dengan keimanan, sertakan dalil. Sebagaimana saya menyertakan dalil dalam kitab Anda. Kan nggak enak gitu loh. Anda yang punya kitab, Anda nggak pernah nyebut dalil. Justru saya nyebut dalil. Ya, karena saya tidak mau dikatakan fitnah, menghina, menista. Saya berdasar dalil. Kalau Anda mengatakan menggenapi itu... Sebentar, saya potong, sorry. Tadi yang maksudnya dalil ya, itu tentang apa? Sorry, kelewatan tadi karena mencatat. Menggenapi, menyelesaikan.
Oke. Itu Ada tadi mau tanya, dalilnya? Yesus menyelesaikan hukum Tuhan? Oke. Udah saya jawab. Oke. Menggenapi Anda samakan dengan menyelesaikan. Kalau menggenapi sama dengan menyelesaikan, lalu kenapa kemudian Anda masih menggunakan standar Taurat? Bahkan Anda mengatakan, kami standarnya lebih tinggi. Tapi faktanya? Jadi kalau Anda mengatakan menggenapi adalah menyelesaikan, lalu bagaimana dengan ketetapan Tuhan? Ya, di mana ketetapan Tuhan itu adalah merupakan perjanjian yang kekal. Contoh nih, tak kasih dalil. Mazmur 89 nomor 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi gimana mungkin kemudian menggenapi adalah menyelesaikan aturan Tuhan, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Jadi menggenapi itu bukan menyelesaikan. Menggenapi itu menyempurnakan. Bukan menyelesaikan. Hanya karena tidak ingin disunat, menggenapi dianggap menyelesaikan. Yehezkiel 2 nomor 8. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kupirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak. Ya, ngangakanlah mulutmu, bukalah mulutmu, dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Ini perintah. Kemudian Musa mengajarkan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan apa? Senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Lalu, bagaimana kemudian mau setia? Kalau menggenapi itu adalah menyelesaikan. Itu satu, terkait dengan menggenapi. Kedua, ketika Anda mengatakan bahwa menggenapi itu adalah menyelesaikan, maka itu akan kebalik dengan pernyataan Yesus, masuk ke dalam kerajaan surga, itu kudu wajib mengamalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, maka engkau harus mentaati perintah Tuhan. Berarti, menggenapi itu bukan menyelesaikan. Karena menyelesaikan itu hanya ada dalam konsep gereja. Apa itu? Menyelesaikan aturan Tuhan dengan cara darah Yesus harus ditumpahkan di atas tiang salib. Itu di gereja memang kayak begitu. Jadi kalau Anda mengatakan menggenapi itu adalah menyelesaikan, tapi faktanya Anda masih mengaku mempraktikkan Taurat, standar yang lebih tinggi, tapi faktanya nggak ada ditemukan ajaran Torah di dalam diri Anda. Apa ajaran Torah yang Anda lakukan? Nggak ada. Kalau yang Anda maksud adalah mengasihi, saya katakan begini, mengasihi sesama bukan kemudian ya mengajak, menteorikan, mempraktekkan, mencontohkan kepada sesama, menyembah kepada utusan Tuhan. Itu bukan mengasihi, itu menyesatkan. Yang dimaksud mengasihi, ini standar Yesus loh. Yang dimaksud mengasihi adalah mengajak orang lain menjalankan hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Itu baru dianggap mengasihi. Tapi kalau mengasihi, mempraktekkan, menyembah kepada sesama manusia, itu bukan mengasihi sesama, itu menyesatkan sesama. Makanya Yesus menjanjikan, ya, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bayangkan, memanggil Tuhan saja tidak semuanya masuk ke dalam sorga. Apalagi yang menuhankan dia, yang menggantikan Tuhannya menjadi dia. Ini yang harus saudara pahami dengan akal sehat. Jadi mengasihi itu adalah mengajak orang lain menjalankan hukum Taurat berdasarkan perintah Yesus, apa yang dituangkan di dalam Yohanes 14:1 perikop. Jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan perintahku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firmanku, perkataanku, sabdaku. Nah, kalau melakukan sabdanya Yesus,
Berarti orang ini kudu wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hukum Taurat. Itu baru jatuh pada poin kasih kepada sesama. Catat itu. Kasih kepada Allah menurut Yesus di dalam Matius 19 nomor 17 adalah mentaati perintah Allah. Menurut Musa, ya, Ulangan 11 nomor 1, kasih kepada Allah setia menjalankan aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Yesus Musa mengajarkan kasih kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Yesus mengajarkan kasih kepada sesama adalah mengajarkan hukum Tuhan kepada sesama manusia. Nah, poin terakhir dari saya, percaya kepada Yesus adalah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Lalu kemudian sahabat saya mengatakan, bagaimana mungkin kemudian percaya kepada Yesus itu adalah melakukan apa yang Yesus lakukan? Yesus mati di salib. Ya. Kemudian Yesus dari surga ke bumi. Bagaimana mungkin kami mau melakukan itu? Nah, inilah yang Anda salah paham. Bukan saya yang salah paham. Anda yang salah paham. Bukan pekerjaan yang kayak begitu. Karena memang Yesus tidak mengerjakan itu. Yesus tidak pernah mati di salib memang. Ibrani 5 nomor 7 itu data. Mazmur 91 nomor 12 sampai nomor 16. Yesus tidak pernah mati di salib memang. Makanya kalau Anda ingin memperhatikan itu memang berat karena Yesus tidak pernah disalib. Kemudian Anda mengatakan Yesus turun dari surga. Yesus tidak pernah turun dari surga. Bagaimana mungkin kemudian Anda mau memperhatikan pekerjaan yang Yesus lakukan? Yesus tidak bodoh kemudian memberikan syarat seperti itu, bukan? Yesus tidak pernah turun dari surga. Yang turun dari surga itu adalah perintah Tuhan dibawa oleh Gabriel sampai kepada ibunya Maria untuk supaya Maria hamil melahirkan seorang anak manusia bernama Yesus. Ya, itu yang perlu sahabat saya pahami. Sehingga pekerjaan yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah pekerjaan yang ia praktekkan. Apa itu? Sunat, puasa, sujud, ya, ibadah. Itu yang dipraktekkan oleh Yesus. Itu yang harus dilakukan. Mentaati perintah Tuhan. Kembali kepada Matius 5 nomor 18, nomor 17, 18, 19. Itu yang harus dipraktekkan kata Yesus. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Bukan pekerjaan yang lebih besar itu. Yesus dari surga. Kemudian yang lebih besar adalah kita juga dari surga. Balik ke surga. Turun lagi. Naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Bukan pekerjaan yang kayak begitu yang Yesus maksud. Pekerjaan besar yang Yesus maksud adalah ketika aku sujud sekali sehari, maka pekerjaan yang besar itu kamu akan sujud 5 kali sehari semalam. Itu pekerjaan besarnya. Makanya di dalam Matius 15, Matius 5 nomor 20 diterangkan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ahli Taurat menjalankan syariat hukum. Kata Yesus, kalau kau tidak lebih dari mereka yang mentaati hukum Taurat, maka kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keberagamaan yang lebih baik adalah hidup keberagamaan yang lebih sempurna daripada keberagamaan ahli Taurat. Berarti akan ada ajaran yang dibawa oleh roh penolong lain yang jauh lebih sempurna, yang mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Dan itu hanya ditemukan dalam ajaran agama Islam. Kalau hukum Taurat saja menjalankannya dianggap tidak lebih baik, kalau tidak lebih baik, tidak sempurna daripada apa yang diajarkan oleh ahli kitab. Lalu bagaimana dengan Kristen yang menghapuskan semuanya dengan embel-embel menyelesaikan? Lalu mau lebih baik dari ahli Taurat yang kayak mana itu? Sementara menjalankan hukum Taurat yang merupakan ketetapan Tuhan saja, kata Yesus, engkau tidak. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kalau Anda cuma menghayal, mengasihi dengan lisan, tidak berzina, yang Anda katakan berzina ternyata adalah bersetubuh. Loh, apa gunanya ayat itu? Ya, kalau ternyata yang Anda berzina dalam hati adalah bersetubuh, ya hapus ayat itu, nggak laku itu berarti. Ya, lebih manfaat dalil yang ada dalam Al-Quran, la taqrabus zina, jangan mendekati zina. Jadi kalau Anda mengatakan memandang, mengingini, yang dimaksud di situ adalah lari kepada persetubuhan, wah, celaka itu.
itu berarti, ya. Lalu kemudian kalau Anda sudah memahami bahwa percaya kepada Yesus adalah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, maka saya katakan kepada Anda, dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, kemudian Anda tidak melakukan praktik apa yang Yesus teori praktekkan, lalu kemudian Anda mengatakan Anda kasih kepada sesama manusia, saya katakan kepada Anda, melalui data-data yang saya sajikan, saatnya Anda merevisi kembali iman Anda dengan baik dan benar. Demikian. Ya, oke. Ya, terlalu banyak ya pertanyaan yang harus dijawab. Ya, saya akan berusaha menjawab semuanya dengan benar, walaupun pertanyaannya dipertanyakan, tapi dijawab dengan sembarangan. Kiranya Tuhan mengampuni Bro Zuma. Jadi saya akan jawab. Silakan. Ya, ini singkatnya sekalian. Saya rasa ini kalau statement saya sekalian ya, kayak nggak bisa lama. Yeah. Oke, bicara tentang penerjemah Alkitab, itu nggak bisa Bro mengatakan bahwa mereka mewakili ya. Karena sekarang dengan teknologi yang canggih ini kita sudah bisa mengakses teks originalnya Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Baru. Dan Google Translate, Google apa istilahnya, penerjemah juga sudah gampang ya. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan apa yang mereka terjemahkan. Namanya terjemahan ya. Jadi kalau Anda mengatakan terjemahan Indonesia yang Anda pertanyakan, namanya terjemahan. Ya sama seperti Quran diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, ke bahasa yang lain supaya dipahami. Terjemahan itu pasti banyak sesuai dengan bangsa masing-masing. Kalau di Inggris ya bahasa Inggris, Indonesia bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa dikatakan kalau udah bahasa Indonesia udah itulah terjemahan yang paling pas. Namanya terjemahan. Bagaimana di Quran juga beberapa terjemahan bisa berbeda. Tapi saya nggak bisa akan datakan sekarang itu. Oke, tadi kembali kepada Isa dan Yesus. Menganggap saudara bahwa Quran saudara adalah data yang valid tentang bicara tentang Isa. Saya agak mau tertawa sih tadi. Kenapa? Anda mengatakan Quran sudah abad ke-14 yang lalu sudah menyatakan. Lalu Anda pertanyakan tentang Bible. Bagaimana dengan Bible keberadaannya? Saya mau ketawa juga sih sebenarnya. Saya minta data nanti untuk Anda tentang Quran, data Quran Anda, kan saya nggak bisa. Nggak akan bisa saudara bisa buktikan. Saya tunggu nanti diskusi selanjutnya. Buktikan, tunjukkan kepada saya Quran Anda yang benar, yang asli. Nah, kalau yang disalin ini, yang difotokopi ini ya yang Anda baca pun fotokopi. Itu belum tentu yang asli. Nah, kalau Anda pertanyakan tentang Bible, ada sana saudara tentang itu namanya bunuh diri itu. Jadi abad pertama teks salinan kita akui, teks aslinya sudah tidak ada, tapi salinan sebelum teks aslinya itu hancur karena masalah usia itu ada. Bisa dibuktikan di museum yang ada di Roma ada. Nah, bisa nggak Anda buktikan Quran yang asli masih ada? Kalau saya tanya ke sana nanti, Anda mengatakan Quran itu sudah ada 1014 abad yang lalu. Oke, tunjukkan sama saya yang aslinya kalau memang masih ada. Jangan tunjukkan yang fotokopi Anda. Jangan. Ketawa nanti. Saya ketawa benar gitu. Nah gitu kalau bicara seperti itu Anda sedang bunuh diri. Langsung tunjukkan aslinya Bang Juma. Silakan mengaji. Nanti, aslinya. Nanti. Oke, nanti kita tunjuk aslinya ya nanti. Enggak, aslinya tinggal diomongin kok itu asli. Iya. Ya kalau ngomong sih semua bisa. Ya itu aslinya Al-Quran. Iya, itu kan ngomong. Ya itu aslinya. Iya, ngerti aku asli ngomong gitu. Ya udah itu aslinya. Iya, asli ngomong. Gimana kalau ke sini? Udah dikasih asli nggak ngaku? Saya sudah terima itu asli. Ya lanjut. Itu nanti Bang Juma kasih aslinya. Silakan. Oke. Itu asli ngomong. Oke, mantap tuh. Jadi kalau Anda minta tadi terjemahan bahasa Yunani tentang surga, Anda baca sudah itu gampang sekali. Sebenarnya agak lucu saya seorang debater kalau seperti saya apalagi sama saya kan lucu nih. Kamu tinggal lihat aja di sabda itu banyak di situ bahasa surga itu. Ya surga itu bahasanya Uranos. Firdaus itu Paradise. Itu beda. Jadi maka saya bilang Firdaus itu bukan surga. Firdaus itu bagian dari surga. Kalau langit apa Bang?
Sky gitu. Kalau langit itu udah beda lagi tuh. Sebentar, itu bahasa Inggris. Sebentar saya cek ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Ya. Nah, banyak sekali nih, banyak sekali. Aduh, sampai saya bingung harus yang mana saya sampaikan lagi nih. Jadi bicara anak Tuhan tadi itu apakah Tuhan sendiri? Nah, saya tanya nanti apa arti Tuhan? Nanti kalau bilang Tuhan pencipta, ya Yesus itu pencipta. Oh Nah, iya. Tuhan itu apa? Menurut konsep saudara jangan disamakan dengan konsep Alkitab. Memang tetap terbentur. Tapi secara rangkum saya mengatakan, Tuhan itu lebih didefinisikan kepada tempat di mana untuk taat. Jadi siapa yang lebih kau taati di dunia itu sebenarnya Tuhanmu. Siapa yang lebih kau taati di dalam dunia ini, itulah Tuhanmu. Jadi Tuhan itu bukan gelar yang harus ditujukan kepada pencipta langit dan bumi. Itu gelar. Tapi gelar itu bisa kau tujukan lewat apa? Ketaatanmu. Makanya tadi Bro Juman nyinggung tentang Matius 7 tadi. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Memang Tuhan gak tertarik dengan gelar itu. Saya akui dia gak tertarik dengan gelar itu. Tetapi dia menginginkan ketaatan. Karena ketaatanmu yang menentukan siapa Tuhanmu. Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya punya definisi yang sama. Artinya tempat di mana untuk taat. Kita harus akui kata kurios itu Tuhan. Tuhan ya, Tuhan di sana kan tempat di mana, berarti kalau dia Tuhan berarti ada hamba. Nah, masalahnya kalau di Quran itu mengatakan bahwa dia hamba bagi Allah. Padahal Allah itu bukan dia nggak mengaku itu Tuhan. Karena konsep hamba itu pasangannya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan, nggak ada konsepnya Tuhan dan hamba. Tuhan dan hamba itu konsep bahasa. Oke, jadi sekali lagi close statement saya. Panjang sekali harus sejauh sini. Kata menggenapi tadi kembali kita berulang-ulang nanti di sana. Ya, jadi cemodong-odong istilah kami di sini, putar-putar kerjanya kan. Kata menggenapi kembali etimologinya. Kata menggenapi jangan ditafsir seenak doang. Lihat etimologi akar kata menggenapi itu genap, selesai. Makanya Yesus mengatakan sudah selesai. Kapan? Ketika dia mati, itulah selesai semua hukum. Hukum-hukum yang ditujukan. Apa tidak ada lagi, tidak berguna lagi. Kalau ada yang mempergunakannya, ya terserah kembali kepada masing-masing. Karena hukum yang diberikan Yesus tetap Yesus berikan standar. Makanya Yesus itu dalam khotbah di bukit itu, aku berkata kepadamu, ingat catat itu, aku berkata kepadamu. Bukan lagi Tuhan berkata kepadamu atau Allah berkata kepadamu, aku, jelas siapa aku, itu Yesus. Makanya hukum yang baru itu disampaikannya, yang baru itu, karena yang apa disampaikan Yesus itu nggak ada di dalam hukum Taurat. Nggak ada itu. Makanya aku berkata, berarti sesuatu yang baru. Yang lama sudah jelas tidak berlaku secara otomatis ketika dia menyampaikan yang baru. Kalau adalah masih mengartikan bla 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 bla, ya terserah mau bilang apa. Ya kemarin kan kita masing-masing. Kan begitu. Ya Tuhan sedang memberikan perintah yang baru, sudah jelas tadi Yohanes 13 itu, aku memberikan perintah yang baru. Nah, kalau ada yang menyangkal lagi masih mundur lagi ke belakang perintah lama, ya terserah sama Anda. Tapi Yesus mengatakan perintah yang baru. Masalah pekerjaan tadi sudah jelas loh dikatakan. Baca lengkap ayatnya ke bawah, jangan comot satu ayat. Itu satu progres, itu satu narasi dengan di atasnya ada di bawahnya satu cerita. Jadi kok comot-comot begitu? Itu bicara sekali pekerjaan itu, beritakan Injil dan Roh Kudus. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus itu baca nanti di dalam selanjutnya. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan beri kuasa. Untuk apa? Dalam Kisah 1 ayat 8, pemberian Roh Kudus itu untuk pemberitaan Injil. Ayat selanjutnya, aku melakukan pekerjaan yang lebih daripada itu. Nah, kau dengar itu bagus. Bro Juma, lebih dari itu. Emang pekerjaan apa yang akan kami lakukan lebih dari dilakukan Yesus? Apa? Kalau memang artinya itu seperti Bro Juma artikan, pekerjaan apa? Bahkan lebih daripada itu. Itu baca. Jangan sedikit aja disambar gitu. Lengkap dibaca, biar jelas pengertiannya. Itu sekali lagi pemberitaan Injil. Karena ayat selanjutnya, aku akan memberikan Roh Kudus, mengutus Roh penolong padamu. Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kamu. Nah, Roh Kudus itu diutus kenapa? Bicara pekerjaan. Pekerjaan yang mana? Kaitannya Kisah 1 ayat 8 tadi. Jika Roh terus Tuhan kamu akan diberi kuasa untuk beritakan Injil. Dari mana? Dari Yudea, Yerusalem, dan sampai ke ujung dunia. Itu dalam konsep ke sana. Dan nanti digenapi Kisah para Rasul 2. Bagaimana Roh Kudus turun
Dan disitulah mulai berita Injil secara bebas dengan berani mereka melakukannya. Jadi pekerjaannya dimaksud itu pemberitaan Injil, bukan hukum-hukum yang ada di Taurat. Enggak, Taurat mana ada Injil? Di Taurat ada berita Injil. Injil di hukum Taurat itu mereka justru enggak menyebarkan hukum mereka khusus melakukannya. Mereka tidak dikhususkan untuk memberitakan hukum Taurat kepada bangsa-bangsa lain. Tidak ada. Mereka hanya disuruh melakukan. Enggak perlu kau beritakan, kau ajarkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Lakukan. Nah, tapi kalau Injil beda. Injil itu kau lakukan dan ajar orang lain melakukan. Siapa? Semua bangsa jadikan murid. Sekali lagi pekerjaan-pekerjaan disebut di situ bicara pemberitaan Injil. Jadi jangan ditafsirkan yang aneh-aneh, karena baca ayat selanjutnya. Karena di ayat selanjutnya bicara tentang Roh Kudus. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, Roh kepadamu. Nah, sekali lagi Roh itu tujuan untuk apa? Untuk tinggal dalam kami. Tinggal dalam kami untuk apa? Nah, baca Kisah 1:8, kaitannya ke sana. Itu pemberitaan Injil. Nah, kalau Anda menafsirkan lagi bahasa-bahasa yang lain, ya terserah mau bilang apa. Mungkin hanya nih, saya lihat jam saya sudah jam 12 lewat. Saya sekali lagi diterbengkalai sedikit pekerjaan saya nih. Tapi terima kasih buat diskusinya. Saya akui sih, kalau diskusi sama JCC ini menarik. Cuma masalah waktu saja saya kurang bisa konsen. Ada pekerjaan saya yang baru yang sedang saya kerjakan yang perlu konsentrasi. Jadi sekalian saya minta izin kepada teman-teman JCC, untuk Bro Zuma dan Pak Handi dan teman-teman yang lain. Saya ucapkan selamat pagi. Iya, pagi ini soalnya. Ya, Pak Rema, ya. Sebelum ke Bang Juma, besok bawa tes aslinya Bible ya Pak. Silakan Bang Juma. Gak ada. Oh nggak ada Bang Juma. Lanjut. Saya mana ada teks. Kalau nggak ada nggak usah nuntut yang lain Pak. Lanjut Bang Juma. Nah, masalahnya tadi kan dipertanyakan sama Juma, Bible Anda gimana? Saya tanya Al-Quran saudara mana? Kan begitu. Ya silakan tunjukkan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Nanti kita tunjukkan Bro Zain ya, Jion tuh bisa nanti sharekan apanya. Oke. Kopiannya, gambarnya. Oke, siap. Ya, oke. Kalau hanya gambar ya, nggak apa-apa lah. Ya. Yang penting ada gambar kan. Oke, gitulah dulu teman-teman semua ya. Selamat pagi, God bless. God bless. Iya, baik sahabat. Jadi gini, terkait dengan cepat kali loncatnya. Jadi gini, apa yang kemudian saudara kita ungkap tadi ya, katanya dia mau tertawa ya. Ginilah kalau minim literasi ya, minim ilmu, adanya hanya konsep doktrin, dogma yang ditelan tanpa menggunakan akal sebagai filter menerima dan menelaah sebuah informasi. Dia katakan, ketika saya mengatakan Al-Quran adanya 14 abad yang lalu, dia mengatakan dia mau tertawa. Ketika saya katakan Bible itu jangan-jangan meniru dari terjemahan Al-Quran, dia pun mau tertawa. Ya sebenarnya kupingnya dia harus mendengarkan apa yang saya akan urai ini, tapi nggak apa-apa. Al-Quran dan juga Bible, cara menelusurinya itu diawali daripada sentralisasi akhir. Sentralisasi pertengahan dan sentralisasi awal. Nah, kita urai dari akhir. Al-Quran menyertakan original teks. Bible hanya terjemah. Ketika satu kebaktian dan kebaktian yang satu kemudian menemukan menemukan suatu terjemahan yang tidak ada kesepahaman di dalamnya karena adanya kata atau kalimat yang berbeda, apa yang menjadi acuan? Kebingungan demi kebingungan. Kalau hanya mengatakan ada di Kairo, ada di Mesir, ada di Yunani, ada di ini, ada di itu, ya semua orang bisa. Kalau hanya menunjukkan gambar, anak SD juga bisa. Tapi orang yang berakal sehat, orang yang kerangka berpikirnya selalu mendudukkan kebenaran itu di atas poin ilmiah, tidak bisa dikibulin dengan cara-cara seperti itu. Al-Quran disertakan original teks. Dia hanya terjemah. Kalau kemudian dikatakan, sekarang tidak perlu lagi katanya. Sekarang ada Google.
ada bisa diser dan seterusnya menurut dia. Lah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani adalah terjemahan itu sendiri. Bukan original teks dari kitab awal mula yang kemudian disadur masuk ke dalam bahasa Yunani. Bukan. Tapi dari terjemah kembali ke poin bahasa Greek atau bahasa Yunani. Itu yang pertama. Pertengahan. Pada fase pertengahan, Al-Quran kemudian ya mendapatkan poin dari hasil awal dan kemudian poin hasil hari ini itu berkesesuaian. Sorry. Masa pertengahan Al-Quran meniti ke belakang di awal sama, ke depan juga sama. Bible. Coba Anda lihat. Jangan ke luar negeri. Di negara kita aja. Ada 7 terjemahan yang kemudian dari zaman ke zaman itu perubahannya sangat luar biasa. Ini masih di Indonesia loh. Ini masih di Indonesia. Antara terjemahan satu dengan terjemahan lain berdasarkan fase waktu itu tidak ada kesamaan sama sekali. Dalam arti kata, tidak ada dari zaman ke zaman, pada saat kemudian ada penerbitan Bible baru dalam versi revisian, itu muatannya kadang berbeda. Ini di Indonesia. Bagaimana di luar negeri? Ketika diperhadapkan kitabnya orang Belanda dengan kitabnya orang Indonesia, kitab Kejadian misalnya, kitab Kejadian milik Belanda, kitab Kejadian milik, apa yang menjadi jaminan kemudian bahwa mereka akan sama? Sementara bahasanya berbeda, rasanya berbeda, pemahaman penduduk dan pengguna bahasanya juga berbeda. Jadi bagaimana mungkin kemudian bisa dijadikan sebagai pembanding untuk Al-Quran, buku seperti ini? Di awal, Al-Quran dituliskan tidak melalui penelitian, tidak melalui penyelidikan, bukan hasil observasi, bukan hasil riset, bukan hasil muhtamar, bukan hasil musyawarah, bukan hasil angket, bukan menyusun berita-berita dari pemberitaan yang simpang siur dituliskan lalu disusun, bukan. Tapi Al-Quran disampaikan dengan budaya lisan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Ketika ucapan ini dilisankan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, diterima oleh para sahabat. Apa yang diucapkan oleh para sahabat sama dengan apa yang dilisankan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sampai kepada para sahabat, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada penulis yang menyusun kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi apa yang jadi masalah di sini? Bagaimana dengan kitabnya dia? Dari awal, Yesus nggak pernah bertemu dengan penulis-penulisnya. Dari awal, Yesus tidak pernah menuturkan pernyataan-pernyataan kepada penulisnya. Tetapi mereka menuliskan dari salinan yang satu ke salinan yang lain. Tidak ada kesamaan poin antara Markus, Lukas, Matius, Yohanes, dengan Paulus. Kalau di Al-Quran berbeda. Ketika Abu Bakar mengatakan, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Utsman menuturkan dengan lisan yang sama. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan seterusnya. Bagaimana dengan Lukas? Ya, Theophilus yang mulia. Datang lagi penulis yang lain. Tidak sama tulisannya. Sementara Yesus cuma tampil 3 tahun. Hayo. Baginda Rasul Muhammad SAW 22 tahun lebih dia menerima wahyu. Rangkaian ucapannya itu sama semua kepada sahabatnya. Ayatnya sama. Tidak ada yang berbeda.
22 tahun lamanya. Coba. Said menerimanya sama. Utsman sama. Umar sama. Semua sama. Tidak ada yang berbeda. 22 tahun. Ini 3 tahun, bro. 3 tahun. Lukas tebalnya satu jengkal. Markus kitabnya 1 jengkal. Matius 1 jengkal. Paulus 1 jengkal. Yohanes 1 jengkal. Kapan Yesus ngajarin itu semua? Kapan-kapannya Yesus katakan itu? Kapan Yesus menceritakan tentang kehamilan ibunya? Kapan Yesus menceritakan tentang malaikat Gabriel datang kepada ibunya? Kapan Yesus menceritakan tentang dia lahir? Ketika dia disunat, Yesus ceritakan itu. Nah, kenapa Lukas mampu menceritakan itu? Dari mana Lukas dapat berita-berita tentang itu? Dari mana Paulus terima tentang surat-suratnya ke Antioquia? Surat-suratnya ke Efesus, ke Roma, dan seterusnya. Siapa yang ngajarin itu semua? Sementara Yesus cuma datang 3 tahun. Harusnya 3 tahun itu polanya sama dengan Al-Quran. Ketika Yesus mengatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menusun berita-berita tentang kita, maka saya merasa terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali. Lukas, Markus harusnya nulis itu juga. Kalau itu pemberitaan dari Yesus. Karena tempatnya masa mengajarnya singkat, cuma 3 tahun. Nah, kalau kitabnya 1 jengkal, yang satu jengkal, yang satu 3 tahun pun tidak cukup. Lalu yang penulis lain kayak mana? Ilmu dari mana didapatkan? Ini di awal. Kalau awalnya sudah hancur berantakan, antah berantah kayak begitu, jangan harap kemudian yang muncul di akhir itu adalah murni dari sang yang membawa berita. Kalau awalnya udah berantakan kayak begitu, jangan mimpi. Yang ada di tengah-tengah kita ini adalah pernyataan-pernyataan Yesus murni. Awalnya saja udah hancur kayak begitu. Kayak mana akhirnya? Ya, itu poin yang harus saudara, siapa namanya tadi? Siapa namanya, Bang? Mas Atilu, ya. Tolong si Mas Atilu itu perhatikan itu supaya Anda paham. Rema. Oh, Rema. Oh, Marema otak nah. Saya boleh lanjut, Bang, sedikit, Bang. Lanjut. Sedikit lagi ya, teman-teman. Nah, kemudian dia mengatakan genap itu adalah selesai. Ya. Nah, kalau kemudian genap itu diartikan selesai, ya sudah. Silakan Anda hidup di luar aturan Tuhan. Kan sudah selesai aturan Tuhannya. Berarti ngapain lagi coba Anda beragama? Ya, ngapain lagi coba Anda mengaku-ngaku beribadah? Ngapain Anda mengaku-ngaku ibadah? Kan sudah, kan udah selesai. Aturan Tuhannya udah selesai. Berarti kalau aturan Tuhannya sudah selesai, ya, ibaratkan sebuah negara, kalau negaranya sudah selesai, berarti negara itu bubar. Nggak lagi orang itu taat kepada aturan negara. Ini aturan agama. Aturan Tuhannya sudah selesai. Sementara aturan Tuhannya itu harus setia dijalankan menurut para nabi. Termasuk Yesus, katanya genap itu selesai. Ya sudah, pantas aja ketika di rumah ibadah kalian selalu tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan. Katanya kenapa? Karena genap itu adalah selesai. Padahal genap itu adalah melengkapi. Nah, lalu kemudian dia mengatakan begini. Aku katakan kepadamu. Itu buktinya Yesus itu Tuhan. Karena dia tidak lagi mengatakan dia. Tapi aku. Orang kayak begini. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti aku siapa? Aku Tuhan gitu. Ada Tuhan yang tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya, jadi saudara Rema ini cuma akal-akalan aja ya. Akal-akalan aja. Kemudian ketika dikatakan Roh Kudus akan kuberikan kepadamu. Nah, inilah yang harusnya dia tertawakan. Dia harusnya menertawakan dirinya sendiri. Karena Roh Kudus itu diambil dari Al-Quran. Di kitabnya mana ada Roh Kudus? Nggak ada itu Roh Kudus dalam kitabnya orang Kristen yang asli. Nggak ada. Ya, yang asli maksud saya yang bahasa Yunani gitu ya. Kalau kitab asli nggak tahu di mana.
Jadi tidak ada kata Roh Kudus. Lalu kemudian dia tuduh saya bahwa saya tidak memahami Alkitab. Nah, lagi-lagi dia menyebut Alkitab. Enak kali dia menyebut Alkitab tapi menghujat Al-Quran. Sementara Alkitab itu mereka ambil dari Al-Quran. Roh Kudus ambil dari Al-Quran. Tapi ketika saya menjelaskan Al-Quran, katanya dia mau tertawa. Dia minim, ya, ilmu minim, literasinya kurang. Nah, kemudian ketika dia terangkan bahwa kamu, Yesus berkata kamu, ya, Yesus berkata mu. Sahabat-sahabat coba ingat, di awal dia mengatakan bahwa yang datang kepada Yesus dalam Matius 19 adalah orang Yahudi. Yesus memberikan solusi, memberikan resep, memberikan kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah menjalankan hukum Taurat. Saya tanya, kenapa Yesus tidak berkata kepada orang Kristen pada saat itu? Kata dia, karena Kristen belum ada. Kristen masih lama, masih ada di Antioquia. Berarti kalau demikian, kalau Yesus mengatakan kamu dan juga mu, berarti dia tidak berbicara kepada Kristen, tapi berbicara kepada Yahudi, karena yang bertemu dengan Yesus adalah orang Yahudi. Tapi anehnya, bolotnya, idiotnya, ketika Yesus berkata kamu dan mu, mereka yang merasa. Aku pergi kepada Bapakku, di rumah Bapakku banyak rumah, banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat untukmu. Giliran kayak begini mereka merasa. Giliran perintah Tuhan untuk ditaati, itu bukan kami, itu Yahudi. Otak error, bocor keliling itu namanya. Ya, sekiranya sahabat-sahabat muslim paham apa yang saya uraikan ini. Kemudian yang terakhir dari saya adalah, di dalam Matius 23 nomor 15, kita kembali ke sana. Yang mereka pertontonkan, yang sahabat kita Rema tadi pertontonkan itu adalah buah hasil karya dari ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk melahirkan orang-orang yang masuk ke agamanya, ya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ini dia, kita sudah menemukan tadi orangnya salah satunya. Dia dengan gigi memperjuangkan itu. Kemudian dia katakan begini, tugas kami sekarang sebagai orang Kristen adalah ketika diperintahkan kamu mau adalah memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Hai, kalau Injil yang dimaksud oleh Yesus, yang diceritakan Yesus keliling Galilea mengajarkan Injil itu adalah Injil kalian, berarti Yesus sudah menenteng mengajarkan kitab Lukas, mengajarkan kitab-kitab Paulus. Nggak rasional, ya, nggak rasional. Katanya Yesus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berarti Injil yang diberitakan adalah Injil yang Yesus beritakan ketika dia masih hidup bersama dengan orang Yahudi. Adakah Yesus mengajarkan orang Yahudi menyembah dirinya? Enggak. Berarti Injil yang Yesus ajarkan bukan Injil yang ditenteng oleh orang-orang yang mau ke gereja hari ini. Bukan itu. Berbeda. Jadi nggak sama. Injil yang diberitakan Yesus kepada Bani Israel adalah Injil yang mengabarkan Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Itu Injil yang benar. Bukan Injil sembahlah Yesus. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, apa yang dikatakan mulutnya diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Bukan Injil Yesus itu. Ya, itu Injil bocor halus. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih banyak Bang. Ini sudah 1:30 di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada subuh hari ini itu ada manfaatnya, utamanya kepada saya sendiri sebagai pengingat diri saya untuk mengedukasi diri saya sendiri untuk lebih baik lagi ke depannya, menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW dan mengaminkan ajaran Yesus kepada Bani Israel yang mengajarkan akan datangnya roh penolong lain yang tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekira begitu Bang Handi. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang paling menarik tadi adalah Rema mengakui bahwa Bible itu tidak mempunyai lagi tes asli, tapi dia minta mana aslinya Al-Quran itu. Itu yang dia minta. Bisa diberi penjelasan dulu nggak? Sedikit aja supaya netizen tidak penasaran. Apa itu Bang? Dia minta tes asli Al-Quran, padahal Al-Quran kan nggak berdasarkan tes. Kira-kira bagaimana itu Bang, supaya dia rapi nih? Iya, ya. Iya. Jadi itu tadi ku bilang Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Ikra,
perintahnya membaca. Apa itu membaca? Ya, membaca itu bukan berarti harus ada teks. Betul. Membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, ya, membaca dengan akal sehat, membaca dengan iman. Itu yang dimaksud di situ. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa yang dibaca? Oh, ketahuilah, dialah Allah, pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan engkau dari segumpal darah. Itu yang dimaksud. Sehingga poinnya kemudian adalah persaksian. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan baginda Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang dimaksud Iqra. Jadi Al-Quran tidak disampaikan dengan teks. Berbeda dengan kitab Anda yang katanya ada salinannya, dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Tapi ditanya siapa saksinya, satu pun tidak ada yang bisa disebut namanya. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih. Kasih. Allahu Akbar. Satu sebelum ditutup, Ustaz Al-Mawakid, Rasid. Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guru saya ada di sini. Ya, menarik sekali ini Abah Ustadz Zuma ini, luar biasa ya. Ustadz, yang saya mau tanyakan, sementara ini kan mereka mengakui perjanjian lama Taurat. Taurat itu adalah kitabnya orang Yahudi menurut mereka yang disadur sama mereka. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi yang sekarang ini dia mempercayai kitab yang sama? Artinya apa yang ada di kitabnya mereka orang Kristen ini sama dengan Tauratnya orang Yahudi yang saat ini? Tidak. Atau ada perbedaan? Enggak, Guru enggak. Beda Ustadz. Sangat beda. Sangat beda. Laksana langit ya dengan jembatan Ancol. Beda sekali. Mana tahu jembatan Ancol. Tempat saya semedi waktu itu, Bang. Jadi beda Ustadz ya? Beda. Mereka, Gurunda, mereka punya itu berasal dari bahasa Septuaginta yang diterjemahkan dalam bahasa Septuaginta atas perintah kekaisaran pada abad ketiga sebelum Masehi. Itu pun dituliskan dalam bentuk bahasa Septuaginta ini, bahasa Yunani ini, itu bukan dikirim untuk digunakan di Yerusalem, tapi kepada orang-orang yang di luar Yerusalem yang adalah orang-orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem yang sudah tidak ngerti bahasa Ibrani lagi. Makanya di Yerusalem pun bahasa Ibrani sekarang ini adalah bahasa sakral. Mereka menggunakannya hanya pada tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sekolah yang resmi. Mereka kebanyakan menggunakan bahasa Aramaik. Gitu, Bang. Jadi artinya ayat-ayatnya pun yang ada di Taurat yang diimani orang-orang Yahudi bukan ya perjanjian lama ini ya, beda sekali ya. Beda. Makanya contoh misalnya dua kasus misalnya gini. Ketika mereka mengartikan kitab Kejadian, roh Allah melayang-layang. Itu yang mereka kemudian teman-teman Kristen itu sering kemudian mereka katakan bahwa asal muasal Tuhan itu tiga itu di situ. Bahwa Tuhan sudah mengatakan dirinya dalam bentuk pribadi roh. Di dalam kitab Kejadian mereka mengatakan di situ adalah perwujudan Tuhan kami yang berbentuk roh. Padahal ketika dikatakan Tuhan di sana bahwa ada Tuhan berfirman bersama dengan roh yang ada pada dirinya, itu bukan berarti roh di sini bahwa Tuhan itu berbentuk roh, tidak. Bukan Tuhan yang berbentuk roh, tetapi yang dimaksud di situ adalah udara. Ya, makanya dikatakan warua Elohim. Artinya udara atau angin. Angin Allah itu melayang-layang. Bukan berarti Allah itu roh. Nah, itu. Makanya orang Yahudi, teman-teman praktisi Yudaism yang ada di negara kita ini benci kali sama mereka. Kalau bisa mereka itu dijitak kayak kutu gitu loh. Di situ warua Elohim dan angin atau udara Tuhan itu melayang-layang. Artinya udara yang diciptakan oleh Tuhan ini bertiup di atas permukaan air. Itu makna dari teman-teman Yahudi.
Ya memang roh itu dalam bahasa Arab ada dua, hampir mirip ya. Roh ada riyah. Ya, betul. Kalau riyah itu angin. Ya, benar. Riyah angin, tapi kalau roh memang hampir-hampir sama. Dari kecil, Ya, oke. Jazakumullah khair, syukron ya Ustaz. biarin. Ya, barakallah Ustaz. Sama-sama. Barakallah Pak Ustaz. Oke, Bang Handi. Ya. Terima kasih Bang Joma, waktunya istirahat untuk Makassar. Nanti saya respon yang ada yang bro admin ini yang resen dulu nih. Iya bro admin, ada yang mau disampaikan nih sama Bang Joma atau siapa? Silakan. Ya, sedikit aja Bang, menyambung tadi pertanyaan Pak tadi sebelumnya itu, kan katanya Bang Sumo bilang bahwa Taurat yang di Yahudi dengan yang diusung sama kekristenan itu kan berbeda. Saya ingin bertanya, apakah Taurat yang di Yahudi dengan yang diusung sama Al-Quran itu sama? Itu saja, terima kasih. Oh itu. Iya. Ustaz Mawakid. Iya, mungkin mau menjawab atau gimana? Ustaz. Silakan Bung Zuma, lanjut aja. Tanya. Baik. Oke. Jadi ketika Anda membahas tentang Taurat, apakah sama antara yang diusung Al-Quran dengan apa yang kemudian diimani oleh orang ahli Taurat sampai hari ini? Jadi saya katakan begini, Al-Quran memberikan petunjuk pada kami. Dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Innal ladina yaktumuna ma anzalallah minal kitabi wa yastaru bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan kepadanya, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan, tidak memasukkan sesuatu dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan membicarakan kepada mereka, tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Nah, berarti Al-Quran menerangkan bahwa kitab-kitab terdahulu yang disebut Alkitab ini, di mana cakupannya adalah Taurat dan Injil, itu disembunyikan oleh orang-orang yang kemudian diberi kitab kepada mereka. Itu disembunyikan. Kenapa dikatakan disembunyikan? Karena Al-Quran menerangkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Siapa di situ? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Jadi, orang yang memiliki kitab Torah dan Injil yang asli, mereka mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama mengenal anak-anak mereka. Nah, Torah yang ada sekarang dan Injil yang ada sekarang itu sama sekali tidak lagi mengatakan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, kecuali menggunakan penafsiran-penafsiran yang kemudian dikatakan sebagai nubuatan dan digenapi pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau kemudian begitu membacanya lantas tahu bahwa itu adalah baginda, kita tidak temukan lagi. Apa artinya? Mereka menyembunyikan pemberitaan tentang baginda Rasul Muhammad SAW. Dan itu tidak berlaku hanya kepada Taurat dan juga kepada Injil. Ya. Tetapi berlaku kepada apa yang kemudian mereka imani, yang dihasilkan dari pengajaran-pengajaran para rabi-rabi mereka terdahulu. Nah, apa kemudian pembuktian sejarah-sejarah histori? Sahabat tentu pernah mendengarkan apa itu Injil Barnabas, apa itu Injil Filipus, apa itu Injil Maria, Injil Thomas. Kitab-kitab ini bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian ditolak oleh Konsili Nicea. Ditolak pada saat pengkanonan kitab suci. Lalu kemudian dianggap itu adalah kitab palsu. Padahal dasar mengatakan itu palsu itu tidak jelas. Hanya karena isinya menceritakan tentang perkawinan Yesus, isinya membicarakan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dianggap itu palsu. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Belum lagi kalau sudah dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan itu dari Allah, padahal itu adalah buah karya daripada tangan mereka sendiri. Saya kira begitu para sahabat. Intinya bahwa Torah yang diberikan kepada Nabi Musa itu sudah dituangkan kemudian di dalam Al-Quran, bahwa dirubah, ya, disembunyikan. Dan juga Musa menerangkan itu. Bahkan Yesus
kalau Anda melihat di dalam pengabaran orang yang dianggap sebagai Yohanes dalam Pulau Patmos itu, ketika dia menulis dalam kitab Wahyu 22 kalau saya tidak keliru ya, di situ diterangkan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang tertulis dalam kitab suci ini. Artinya bahwa indikasi penambahan dan pengurangan itu ada. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama yang Anda pegang, di situ banyak perintah yang mengatakan, barang siapa yang menambahkan, jangan kau tambahkan perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab suci. Jangan kau rubah, jangan kau kurangi. Itu banyak data-data itu di dalam kitab yang Anda katakan sebagai kitab Torah, terjemah dari kitab Torah. Sekira begitu sekedar tambahan dari saya. Silakan. Cukup kira-kira ya, Bro Admin, kalau mau lanjut nanti itu bareng sama kita orang banyak Iya, istirahat. jujur saya ngomong ini sambil tertidur. Iya, betul sekali. Takutnya tertidur terus lupa ngomong lagi. Ngomong terus nanti. Ngomong terus nanti. Oke, makasih Abang Juma. Makasih juga Rema, Sama-sama, Bro Admin. Abangku. Iya, nanti kita lanjut kembali Sahabat Bro sesuai ini. Admin, makasih Bang. Bang Hendy Ya. dan teman-teman, saya juga mohon pamit ini. Iya Ustadz, makasih Ustadz Iya sama wakil Ustaz, juga. makasih Ustaz, jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Andi saya pamit ya Bang. Iya, Bang Juma, makasih Ya, Bang Juma. guru-guru saya di Selamat. sini ya. Adinda beristirahat. Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ya teman-teman yang sempat begadang nih di seluruh menara siar. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat beristirahat, jangan lupa sehat. Salam buat keluarga semuanya. Tetap salam satu Tuhan. Dari JCC, saya Andi Slebes. Jangan lupa juga ya, kunjungi semua channel-channel Muslim. Siapa itu? Zulkifli Mabas. Salam akal sehat, Andi Slebes Channel, Zulfikar Official, Viral Indonesia. Semua yang terafiliasi dengan JCC, Pejuang Tauhid, dan ada channel baru saya, Bengkel Religi Channel, dan ada juga channel adik kita, Jion Junior Channel. Ya, jangan lupa kunjungi ya, Jion Junior Channel. Dan lain-lain, yang penting ada logo JCC, MMCI, dan LRI. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada Bro Admin mau bertanya nggak apa-apa, nggak usah di live kan. Silakan Bro Admin tadi. Ada Dokter Usema bisa menjelaskan. 1.600 lebih Bang yang nonton di YouTube. Alhamdulillah banyak banget itu Bang. Enggak, nonton- Pak, sudah cukup. Yang nonton di channel saya tadi itu 16.770 setengah. Punya Zulfikar Official 2.567 setengah. Ada setengahnya semua ini. Bro Admin, kalau untuk Al-Quran diminta oleh Rema tadi, mana tulisan aslinya? Begini ya bro, kami itu di Islam itu tidak terfokus kepada tulisan. Karena memang sistem pewahyuan Al-Quran itu tidak berbentuk tulisan. Kalaupun ada tulisan di Pelepah Kurma, ada tulisan, ada museumnya di daerah Mekah di sana ya Pak ya. Ada itu tulisannya banyak di sana. Itu tidak terpacu di sana. Dan di sana juga itu huruf gundul gitu ya. Nah, asli Al-Quran itu, itulah yang kita ucapkan. Sama yang pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW. Gak ada berbeda. Itu aslinya Al-Quran itu. Jadi, sekiranya ada orang minta, mana aslinya? Ini orang gak ngerti sistem pewahyuan nih, cara bertanyanya nih. Artinya boleh kita kembalikan. Wah, ini pakai ala Kristen bertanya nih. Itu kira-kira Bro Admin ya. Jadi sekiranya juga diformulasikan yang dimengerti sedikit lah. Oh, ternyata Al-Quran itu sistem pewahyuan